Macan bertubuh kucing. Subscribe Penatua. Zhan Yusu memandang Jun Moxie dengan curiga sebelum dia mencibir. Mo Junye, apakah kamu mencoba untuk menghindari membuat bait-bait kedua dengan berbicara tentang konspirasi yang tidak masuk akal dan tidak ada? Apakah kamu mencoba menjebak keluarga kami? Petik 2. Jun Moxie mendengus. Membingkai kamu. Untuk apa? Jika aku menerima persyaratan kamu, maka kamu harus menerima persyaratan aku. Katakan saja apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Sangat sederhana. Itu hanya ya atau tidak. Petik 2. Saudara-saudara Zhan saling memandang. Zhan Yusu berbisik, saudaraku, bagaimana menurutmu? Kondisinya tampaknya mudah untuk bertemu dan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi itu akan merusak reputasi keluarga kita. Jika dia benar-benar memenangkan taruhan dan kita harus mengatakan apa yang telah kita lakukan, masa depan mereka yang kita minta untuk datang dan bersaing untuk kita akan hancur. Tidak seorang pun akan mau bekerja untuk master yang akan menyerahkannya. Jadi akan menjadi lebih sulit bagi keluarga kami untuk menemukan bakat di masa depan. Zhan Qingfeng tidak bisa memutuskan. Itu juga kekhawatiranku. Tapi bagaimana jika Mo Junye benar-benar tidak dapat menghasilkan babak kedua dan dia hanya mencoba memaksa kita untuk kehilangan babak ini? Aku merasa ini adalah satu-satunya kesempatan kami bisa mendapatkan kemenangan. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini dan kehilangan semua putaran berikutnya, reputasi keluarga kita tidak akan berakhir lebih baik. Zhan Yusu sangat prihatin. Tiba-tiba, Zhan Qingfeng tampaknya telah membuat resolusi. Yusu, kita harus menerima kondisinya. Jika dia benar-benar bisa membuat setengahnya, seseorang harus berkorban. Yusu, kamu lebih muda dan memiliki masa depan yang sangat cerah, jadi aku akan mengklaim semua tanggung jawab jika yang terburuk terjadi. Aku akan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kamu dan seluruh keluarga. Aku percaya ini adalah cara terbaik. Petik 2. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Aku orang yang mengoperasikan semuanya, bagaimana aku bisa membiarkan kamu menanggung akibatnya sendirian? Zhan Yusu masih muda dan naif. Mendengar bahwa saudaranya tiba-tiba menjadi sangat tidak mementingkan diri sendiri, dia merasakan desakan kehangatan di dadanya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bahkan jika seseorang harus menanggungnya sendirian, itu pasti aku. Itu, bekerja juga. Zhan Qingfeng hanya ragu sesaat sebelum dia setuju. Zhan Qingfeng menghela nafas dan berkata, saudaraku, aku sangat menyesal kamu harus melewati ini. Tapi aku juga percaya penilaian kamu. Mo Junye kemungkinan besar tidak bisa menulis babak kedua. Dia tidak bisa melakukannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba menemukan sesuatu dalam beberapa jam sekarang. Petik 2. Sekarang, Zhan Yusu benar-benar menyesal mengatakan apa yang baru saja dikatakannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa saudaranya akan dengan cepat mendorong semua tanggung jawab kepadanya dengan sedikit keraguan. Sekarang dia merasa seolah-olah dia baru saja melompat ke dalam perangkap yang digali oleh saudaranya dan diberi makan tikus mati yang tidak bisa dimuntahkannya. Apakah pria di depannya ini orang yang sama dengan saudara lelakinya yang tersayang dan terhormat? Mo Junye, aku menerimanya. Zhan Qingfeng berkata sambil menyeringai pada Jun Moxie. Sekarang saatnya bagi kamu untuk menunjukkan bakat sastra kamu yang tak tertandingi. Itu mengejutkan Jun Moxie. Apa? Kamu bahkan berani menerima kondisi berbahaya seperti itu? Apakah kamu tidak takut bahwa reputasi keluarga kamu akan hancur? Petik 2. Jika itu bisa memberi kami kesempatan untuk menyaksikan kegagalanmu, aku pikir itu layak. Mo Junye, tidak ada gunanya menunda lebih lanjut, beri kami ayat kedua kamu sekarang. Petik 2. Jun Moxie tampak seolah-olah dia terjebak dalam situasi yang buruk. Dia menggosok kepalanya dan bertanya, apa ayat pertama lagi? Dia hancur. Kedua saudara laki-laki itu sekarang lebih yakin dan tidak dapat menahan senyum penuh kemenangan. Langit adalah papan catur, bintang-bintang adalah bagian-bagiannya. Siapa yang bisa bermain? Zhan Yusu segera lupa tentang apa yang baru saja dilakukan saudaranya kepadanya. Dia melafalkan ayat itu dengan banyak irama. Langit adalah papan catur, bintang-bintang adalah bagian-bagiannya. Siapa yang bisa bermain? Saat dia berjalan berputar-putar, Jun Moxie mengerutkan kening dan wajahnya tampak lebih gelap. Miao Xiao Miao segera merasa tegang. Kamu lebih baik melakukannya dengan benar. Jika tidak, semua upaya kamu sebelumnya akan sia-sia dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Semua orang di sekitar menatap pemuda dengan fisik bebas dan alami dengan simpati. Dia adalah pria muda yang berbakat, tidak tertandingi selama setidaknya 10.000 tahun. Tapi sekarang dia baru saja menyabot dirinya dengan cerita yang dia sampaikan. Sayang sekali. Jun Moxie terus mondar-mandir sebelum akhirnya dia berhenti. Dia menatap langit saat dia merenungkan lebih keras sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak. Tidak, setelah itu, dia melanjutkan langkahnya lagi. Senyum di wajah Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu semakin lebar. Itu diambang menerobos tawa penuh. Mereka memandang Jun Moxie seolah-olah dia adalah mangsa mereka yang telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Tiba-tiba. Ya, aku mengerti.
Seru Jun Mosie. Dia secara berlebihan menyeka keringat dingin dari dahinya. Itu hampir membuatku gila, tapi sekarang aku akhirnya menemukan yang bagus. Lagi pula tidak begitu sulit ketika aku menyadari apa kuncinya. Sayang sekali aku tidak mengunjunginya terakhir kali. Petik 2. Kamu melakukannya. Cepat katakan. Aku yakin kamu tahu bahwa ada banyak aturan untuk membuat bait. Jika semua kata tidak cocok dengan baik, itu tidak akan dihitung. 1. Ada banyak aturan dalam membuat bait. 2 baris harus memiliki jumlah karakter Cina yang sama dan masing-masing karakter harus berada dalam kategori leksikal yang sama dengan karakter yang sesuai di baris lain. Zhan Qingfeng mengingatkannya, berusaha membuatnya lebih stres. Tentu saja, ini adalah hal terpenting dalam menyusun bait. Surga cocok dengan bumi, hujan cocok dengan angin dan tanah cocok dengan langit. Sekarang, ini dia. Jun Mosie menekankan setiap kata sehingga dapat didengar dengan benar. Biarkan tanah menjadi pipa dan jalan setapak menjadi tali. Siapa yang berani bermain? Petik 2. Hong. Itu suara dari kerumunan yang dinyalakan. Sungguh pertandingan yang indah dan menakjubkan. Langit cocok dengan tanah, papan catur cocok dengan pipa, bintang-bintang cocok dengan jalan. Siapa yang bisa bermain, cocok dengan siapa yang berani bermain. Setiap kata cocok dengan mulus satu. Kedua ayat itu bahkan menyampaikan kesombongan yang sama. Jika ada cacat pada bait ini, tidak ada bait di dunia ini yang dapat disebut tanpa cacat. Sekarang, semua orang memandang Mo Junye dengan geli. Bagaimana orang bisa begitu berbakat dalam semua aspek? Ada juga campuran kegembiraan, rasa terima kasih, dan kejutan di mata Miao Xiao Miao yang indah. Itu membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia benar-benar melakukannya. Apakah aku bermimpi? Bagaimana dia bisa begitu baik? Wah, aku tidak bisa dipercaya. Kekaguman tak berujung muncul di hatinya. Kuplet ini memang membingungkan aku selama bertahun-tahun. Tapi betapa mengejutkannya, di bawah tekanan hari ini, hanya terpikir olehku. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih pada kalian berdua. Hahaha, betapa beruntungnya aku. Petik 2. Kata-kata Jun Mosie terdengar sangat aneh bagi semua orang. Sepertinya dia menertawakan saudara-saudara Zhan, tapi itu terlalu tulus. Betapa aneh dan tak terlukiskan. Senyum kemenangan lenyap dari wajah saudara-saudara Zhan. Yang tersisa adalah kekosongan keabu-abuan. Sekarang sepertinya mereka berdua yang telah menyabotase diri mereka sendiri. Aku kira, ayat kedua aku cocok dengan benar. Tanya Jun Mosie dengan kerendahan hati. Zhan Qingfeng hampir tidak bisa mengangguk. Adapun Zhan Yusu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menganggukkan kepalanya. Seolah-olah jiwanya hancur. Nah, kalau begitu, mengapa tidak memberitahu aku apa yang kamu lakukan untuk meminta para ahli untuk membantu kamu melawan aku? Jun Mosie menyeringai dan mengingatkan mereka. Jangan lupa sumpah yang kamu ambil. Kami akui itu kekalahan kami. Zhan Yusu ingin kembali menentang kata-katanya. Tetapi dengan sumpah tak menyenangkan dan semua orang menonton. Jika ia berani mengutuk anak-anak keluarga, keluarganya sendiri akan mengusirnya. Lin Qingyin berasal dari keluarga musisi. Meskipun seluruh keluarga terkenal dengan musik mereka, mereka tidak pandai melakukan bisnis. Jadi sekarang, keluarga mereka telah menurun, dan selama bertahun-tahun, keluarga Zhan membeli semua teater musikal mereka. Jika mereka ingin hidup, mereka harus mendengarkan aku. Petik 2. Ada teriakan dari kerumunan yang sesaat menghanyutkan apa yang Zhan Yusu coba katakan. Zhan Yusu menggigit bibirnya. Semuanya adalah ideku. Tidak ada orang lain dari keluarga aku yang tahu tentang hal itu. Atau aku akan dikeluarkan dari keluarga sejak lama. Petik 2. Subscribe Penatua. Mengenai Qi Wanjie, ini bahkan lebih sederhana. Qi Wanjie mabuk karena ketenaran dan keuntungan. Meskipun dia sudah memiliki posisi juara catur, dia masih tidak puas. Aku berjanji kepadanya tentang posisi catur pengawas catur dari institusi catur Misti Illusory Manor, dengan 4 wanita cantik sebagai pendamping dan 10.000 tael emas. Dan berjanji untuk mengantarkan Nona Li, yang dia cintai, ke kediamannya dan menjadikannya istrinya. Dan dia datang, dan dia harus berjanji untuk mengalahkan Mo Junye dalam satu pukulan. Zhan Yusu menumpahkan semuanya sekaligus pergi. Di tengah kerumunan, wajah Qi Wanjie pucat pasi. Bibirnya bergetar. Qi Wanjie tahu dari cemoohan yang menghina dari sekelilingnya bahwa nasibnya benar-benar berubah dengan kata-kata Zhan Yusu. Semuanya sudah berakhir baginya. Semua usahanya yang banyak dan kemuliaan masa lalu yang tak terbatas tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Mereka semua menjadi bagian dari masa lalu, bagian dari sejarah. Seluruh dunia tiba-tiba berubah hitam pekat. Wajah Qi Wanjie memucat dan dia meludahkan darah segar dan pingsan. Tidak ada yang peduli dengan juara catur Qi Wanjie, yang ditakdirkan untuk lulus masa jayanya. Mereka semua terkejut dengan apa yang dikatakan Zhan Yusu. Seperti yang diperkirakan Jun Mosie, Zhan Qingfeng memikul semua tanggung jawab di pundaknya sendiri, membebaskan Zhan Qingfeng dari kekacauan. Keberanian dan wawasan ini saja sangat mengesankan.
Ketika dalam penghitungannya yang sederhana sendirian, itu membuat semua orang merasa bahwa semuanya adalah tindakan atas kemauannya sendiri dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Dan untuk dapat melakukannya dalam situasi seperti ini, tidak diragukan lagi itu tidak mudah. Sangat mengesankan. Zhan Qingfeng di sisi lain memasang ekspresi kaku, memperhatikan adik laki-lakinya. Siapa yang tahu bagaimana perasaan Zhan Qingfeng? Tiba-tiba, Zhan Qingfeng bergegas ke depan dan menamparkan wajahnya dengan kasar. Dia berteriak, "Kamu binatang! Untuk berpikir bahwa kamu melakukan sesuatu yang tercela ini. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Reputasi ribuan keluarga Zhan ternoda oleh kamu seperti ini. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang tercela ini?" Petik 2. Darah segar muncul di sudut bibir Zhan Yusu bersamaan dengan tamparan ini. Dia jatuh ke tanah dari dampak tamparan yang tak terduga dan tiba-tiba ini. Zhan Qingfeng terus menegur, penuh kesedihan dan amarah, nadi hijau di dahinya bahkan muncul. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, "Kemalangan keluarga. Ini benar-benar kemalangan keluarga kami ya. Zhan Qingfeng, kamu telah mempermalukan keluarga Zhan, dan mencoreng reputasi keluarga Zhan. Aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Meskipun aku tidak memiliki wewenang untuk menghukum kamu, itu tidak berarti bahwa kamu dapat melarikan diri dari hukuman keluarga. Ketika kita kembali ke rumah, aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi ayah dan leluhur kita. Hukum keluarga Zhan benar-benar tidak akan mengizinkan atau mentolerir keturunan yang mempermalukan keluarga Zhan." Petik 2. Miao Xiao Miao dengan dingin menyaksikan semua ini, melihat bagaimana sang adik berdiri untuk menanggung semua kesalahan dan sang kakak melangkah keluar untuk menegur sang adik. Dia tiba-tiba merasa bahwa pertunjukan hebat ini benar-benar menghibur. Dari kejutan awal hingga hiburan sekarang, dia bahkan tidak menyadari perubahan halus dalam suasana hatinya. Metode seperti ini bahkan tidak akan membodohi orang kebanyakan, jadi apalagi yang orang-orang cerdas dan bijak ini hadirkan saat ini. Bahkan jika tidak ada yang menunjukkannya, semua orang bisa mengerti apa implikasinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia ini bodoh dan hanya kamu berdua yang pandai? Tanpa reputasinya sebagai tuan muda keluarga Zhan, jika bukan karena dukungan penuh dari keluarga Zhan, Zhan Yusu hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, ia tidak mampu menjadi ancaman bagi keluarga yang berpengaruh. Dan dia tidak akan bisa menjanjikan banyak manfaat bagi Qi Wanjie. Semua ini berada di luar batas kemampuan Zhan Yusu. Meskipun dengan fakta yang jelas, kedua saudara dari keluarga Zhan masih terus menampilkan pertunjukan hebat ini. Karena itu adalah satu hal untuk diketahui semua orang, dan yang lain untuk posisi keluarga Zhan harus diturunkan seperti ini. Tidak masalah apakah ada yang percaya tindakan setia dan adil Zhan Qingfeng saat ini. Sikap ini harus ditunjukkan. Karena bahkan jika tidak ada yang percaya klaim Zhan Yusu semburan dan mereka mungkin tidak mengungkapkan kebenaran, akan ada beberapa orang yang menyangkal hati nurani mereka dan menyetujui apa yang ia katakan. Tuan muda kedua Zhan bertindak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhan. Miao Xiao Miao sedang berpikir, keluarga Zhan benar-benar berencana jauh ke depan. Hanya Zhan Yusu saja yang mampu memobilisasi sumber daya seperti itu dan bersedia untuk melindungi keluarga Zhan terlepas dari harganya. Temperamen dan resolusi semacam ini bukan masalah kecil. Sebaliknya, berapa banyak orang seperti ini yang ada di keluarga Miao? Keluarga Zhan mampu menyuap Qi Wanjie dan mengancam Lin Qingyin. Lalu siapa lagi yang akan mereka ancam atau sogok? Dengan metode mereka yang tidak bermoral dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan, jika aku mungkin tidak dapat menguraikan informasi ini sendiri, apa yang lebih memahaminya, tetapi aku harus melaporkan ini secara rinci kepada kakek ketika aku kembali ke rumah. Aku percaya bahwa dengan pengalaman mereka akan dapat mengatakan dan bahkan menganalisis lebih lanjut potensi bahaya di dalamnya. Putaran ketiga pertempuran adalah sekali lagi kemenangan Great Prodigimo, dan dia melumpuhkan orang yang telah memulai operasi ini, tuan muda kedua Zhan Yusu, bersama dengan itu. Hasil ini telah menghasilkan semua kontestan lain yang awalnya ingin mencoba tangan mereka untuk tetap diam karena ketakutan. Saat ini, semua orang tahu, Mo Junye dengan fisik bebas dan alami ini bukan hanya keajaiban luar biasa, tapi juga orang yang kejam dan bukan orang yang kacau balau. Dia tampak seperti lelucon dengan penampilan pertamanya, bertingkah seperti bajingan pedesaan, tetapi setiap barisnya langsung menangkap poin vital musuhnya. Saat dia menangkapnya, selamat, seseorang ditakdirkan untuk mati. Dan sepertinya dia memiliki satu sifat yang unik, dan itu adalah dia sangat kecil. Siapapun yang menyerangnya akan diserang kembali. Dan cara dia memukul balik cukup tajam untuk membuat rambut orang berdiri dalam kemarahan. Sejak awal, dia tidak pernah memprovokasi. Tapi dia sedang membuat serangan balasan. Setelah mencerna serangan secara menyeluruh, ia akan menggunakan serangan yang paling tajam. Memukul dalam satu serangan. Dan itu adalah pukulan mutlak. Setiap serangan tunggal membuat seseorang keluar. Bahkan dua saudara dari keluarga Zhan tidak terkecuali.
Kepercayaan diri dan fondasi tebal seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat melakukan hal ini. Bahkan ini saja tidak cukup. Itu masih membutuhkan keterampilan pengamatan yang sangat tajam, kontrol yang sangat tepat, dan sensitivitas yang memotong. Tidak satu pun dari ini harus kurang. Seseorang seperti ini diharapkan dari fisik bebas dan alami yang legendaris. Menghadapi orang gila seperti ini, apalagi yang harus mereka lawan. Tidak ada orang lain yang berani maju lagi. Tidak hanya para hakim yang berusaha mencari jawaban untuk pertanyaan ini, Zhang Qingfeng tidak yakin dengan keputusan apa yang harus ia buat. Sejak awal, semua orang berasumsi bahwa fisik bebas dan alami adalah sesuatu dalam legenda, dan itu hanyalah fisik mistik untuk kultivasi Xuan. Mungkin kecepatannya untuk kultivasi Xuan Qi akan relatif sakit, tetapi tidak mungkin dia bisa sempurna dalam aspek lain. Bagaimana mungkin ada orang yang sempurna? Dan mustahil bagi seseorang untuk mengetahui apa saja dan segalanya. Tapi sekarang, fakta itu ada di depan mata mereka. Itu juga memberi mereka semua pelajaran dan membuat mereka mengakui fakta menakutkan yang tidak normal. Mereka memang bertemu dengan orang aneh yang kekuatannya merupakan misteri besar. Mo Junye, sebagai pemilik fisik bebas dan alami, memiliki kultivasi Xuan biasa. Tapi dia hanya harus pandai dan pandai dalam segala macam pengetahuan acak lainnya. Ketika datang ke pembudidaya Xuan, mereka hanya mengambil keterampilan dari 4 seni paling banyak. Tetapi orang ini di sisi lain adalah bakat besar dalam musik, ahli nasional dalam seni catur, dengan keterampilan puisi di atas semua yang hadir, dan kemampuan untuk berpikir cepat dalam keadaan darurat. Sejumlah besar orang menggunakan plot licik dan intrik untuk menghadapinya, tetapi dia telah menggunakan metode yang sama untuk menangani sisanya. Zhan Yusu duduk di kursi di sudut, seolah-olah dia sedang menunggu hukumannya. Pipinya bengkak, tapi dia sangat khawatir dengan kemenangan di babak selanjutnya ini. Dia tampak muram, dengan wajahnya yang menggantung rendah, tetapi dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada kakak laki-lakinya. Orang ini benar-benar tidak biasa seperti yang dikatakan para senior. Orang ini cerdas dan berpengalaman dalam semua keterampilan acak ini. Jika kita ingin meningkatkan sarana kompetisi ortodoks lainnya, kita mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Pilihan terbaik yang kami miliki sekarang adalah mencoba untuk mendapatkan langkah yang tidak konvensional. Petik 2. Langkah tidak konvensional. Zhang Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya bersinar. Orang ini dilahirkan dalam kemiskinan, dia mungkin tidak berinteraksi dengan keluarga kaya atau kaya manapun. Seseorang seperti ini mungkin berbakat dalam keterampilan, tetapi dia jelas tidak memiliki tulang debauche tunggal di dalam dirinya. Karena kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkannya di kompetisi reguler, mari kita coba sesuatu yang tidak dikenalnya. Misalnya, mata Zhang Qingfeng berubah lebih cerah. Misalnya, sesuatu yang sering dimainkan para debauche. Dengan levelnya, dia pasti belum menyentuhnya sebelumnya. Hal-hal yang dimainkan oleh debauches adalah berkelahi dengan anjing dan ayam atau rumah bordil. Zhan Yusu mencibir. Dengan kata lain, mungkin judi atau mengunjungi P3L4 Cur. Atau berkelahi. Berjudi, mengunjungi P3L4 Cur, atau berkelahi. Zhang Qingfeng tiba-tiba merasa sangat senang. Bermain dengan P3L4 Cur. Tentu saja kita tidak bisa mengeluarkannya dalam kesempatan seperti ini untuk bersaing. Tapi seharusnya tidak ada masalah besar dengan perjudian dengan uang, dan, apapun ayam, anjing, ular, kriket, pertempuran Xuan Bis. Mereka bisa semua digunakan, dan tidak ada kemungkinan kita kalah. Kami tidak memiliki bakat dan keterampilannya, tetapi aku ragu keberuntungan kita lebih buruk daripada dia. Jangan bilang dia bisa beruntung seumur hidupnya. Zhan Yusu tertawa dingin. Kami telah menetapkan 7 putaran, 4 seni, puisi, anggur dan teh, dan kami telah kehilangan 3 putaran pertama. Mengenai babak puisi, kita sudah tahu hasilnya tanpa harus melalui itu. Dan kaligrafi, itu juga tidak perlu. Dia bisa memiliki fondasi yang kuat, jadi dia pasti akan menjadi ahli dalam kaligrafi juga. Jika itu masalahnya, itu membuat kami anggur dan melukis. Dan putaran perjudian lagi, Zhang Qingfeng bertanya, sedikit bingung. Tidak. Sama sekali tidak perlu bersaing dalam melukis dan anggur. Dengan kemahirannya dalam musik dan puisi, ia jelas bukan orang asing dalam melukis. Selama ia cukup membaca, kesadarannya akan anggur juga tidak akan lemah. Mengapa kita tidak membatalkannya saja dan mencari metode lain yang membuat kita lebih percaya diri di? Zhan Yusu berkata, mari kita gunakan 2 putaran untuk menentukan siapa pemenangnya. Berjudi tentang uang dan pertarungan Xuan Bis. Petik 2. Subscribe Penatua. Zhan Yusu menyeringai puas. Orang ini adalah udik pedesaan yang rusak, jika bertaruh dengan uang, pikirannya pasti tidak cocok untuk itu. Dan bahkan jika dia berhasil melewati ronde ini dengan keberuntungan, masih ada bis fighting di belakang. Hal-hal seperti ayam, anjing, dan pertempuran kriket adalah hal-hal yang dimainkan oleh debauche. Demi berjaga-jaga, mari kita langsung ke jenis pertarungan yang paling mendalam. Xuan Bis. Petik 2.
Menentukan pemenang dalam 2 putaran, melalui perjudian dan pertempuran Suandis. Ide bagus. Zhan Qingfeng menenangkan diri. Saran Zhan Yusu bisa dikatakan sangat cerdik. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa hal-hal seperti musik, catur, puisi, dan menyanyi adalah untuk membangun karakter seseorang. Sedangkan hal-hal seperti perjudian dan taruhan pada perkelahian binatang adalah hal-hal yang termasuk dalam bidang keahlian debauche. Kebanyakan orang terpesona oleh 4 seni dan memiliki martabat dan sering memiliki latar belakang keluarga yang ketat, sehingga mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersentuhan dengan hal-hal yang tidak pantas itu. Ini adalah 2 hal yang berbeda dari 2 dunia yang berbeda. Dan Mo Junye tidak datang dari latar belakang yang kaya. Dia pasti telah menghabiskan semua kemampuannya untuk belajar banyak hal. Jika ia melampaui debauche ini dalam domain makan, minum, dan bergembira. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Tidak mungkin ada seseorang yang merupakan kombinasi sempurna dari 2 hal yang berlawanan, kan? Setelah membuat keputusan, senyum Zhan Qingfeng menjadi lebih santai. Dia melangkah maju dan berkata, Brotermo benar-benar berbakat, memenangkan setiap putaran. Aku benar-benar terkesan. Selanjutnya, aku tidak bermaksud membuang waktu Brotermo lagi. Mari kita tentukan pemenang dalam 2 putaran berikutnya. Kami hanya bersaing untuk 2 putaran lagi. Jika Brotermo memenangkan keduanya, maka apapun permintaan dan ketentuan yang dimiliki Brotermo, kami akan menawarkannya secara langsung. Jika saudaramu kalah, maka kita akan pergi sesuai dengan kesepakatan taruhan kita. Bagaimana dengan itu? 2 putaran, apa yang kita bersaing? Jun Moxie memiringkan kepalanya. Apakah dia datang dengan beberapa langkah tercela lainnya? Babak pertama, kami bertaruh. Ketika Zhan Qingfeng mengatakan ini, hampir semua orang kehilangan pijakan. Tuan muda pertama Zhan yang selalu terkenal dan ramah dan sungguh-sungguh ini mengatakan untuk menggunakan judi untuk menentukan kemenangan. Apakah aku salah mendengarnya? Atau mungkinkah aku bermimpi? Kenapa semua yang terjadi hari ini begitu mengejutkan? Miao Xiao Miao bahkan lebih terkejut. Dia merenungkannya dan langsung mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Zhan Brothers. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan memarahi. Tercela. Berjudi. Jun Moxie mengerutkan kening. Jangan memberitahu aku orang ini menyadari identitas asli aku dan berbalik untuk menjilat aku sebagai gantinya. Mengapa dia berkompetisi di bidang yang aku kuasai? Praktis memberikan setiap putaran ke tangan aku. Aku benar-benar khawatir dia akan membuat seseorang bersaing dengan aku dalam kaligrafi. Tulisan tangan kakak laki-laki ini sangat dekat dengan keahlian hebat. Sial, kamu benar-benar pintar. Kamu bisa saja pergi mencari penjahit pria untuk bersaing dengan aku dalam menyulam, atau membuat seorang wanita datang dan bersaing dengan aku dalam melahirkan. Kemudian kakak lelaki ini harus mengakui kekalahan dan bertindak tanpa malu-malu sejak dulu. Tetapi mengapa kamu memilih semua domain yang digunakan tuan muda ini untuk bersaing? Apakah kamu bodoh atau kamu mencoba melakukan tindakan ganda dengan aku? Kakak laki-laki ini tidak ingat menyuap kamu untuk melakukan ini, Tepat sekali, berjudi itu, kami berdua bertaruh satu sama lain. Semua orang mulai dengan 10 juta tagihan perak liang sebagai taruhan kami. Dengan batas 20 putaran, yang dengan uang paling banyak dimenangkan adalah pemenangnya. Zhan Qingfeng dengan hati-hati mengamati wajah Jun Moxie, tidak kehilangan sedikit pun ekspresinya, takut bahwa dia telah memilih domain yang dia mahir. Lagi. Meskipun kemungkinan itu tidak besar. Setelah mengamati dengan cermat selama beberapa waktu, Zhan Qingfeng akhirnya santai untuk sementara. Tampilan kejutan pihak lain benar-benar tidak terlihat seperti pura-pura. Sepertinya saran aku ini benar-benar di luar harapannya. Karena itu di luar harapannya, maka itu sangat-sangat bagus. Zhan Qingfeng diam-diam tertawa sendiri. Dia sudah memasang banyak perangkap, dia punya banyak strategi dalam taruhannya. Babak ini pasti akan menjadi kemenangan yang solid. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa kejutan Jun Moxie memang nyata, tetapi bukan karena dia tidak tahu bagaimana berjudi. Tetapi hanya karena dia hanya terlalu berpengalaman dalam hal itu. Sama seperti Zhan Qingfeng berpikir, kemenangan babak ini benar-benar sudah ditentukan. Lalu bagaimana kita bisa berjudi? Jun Moxie pura-pura tidak terbiasa dengan konsep itu. Setiap orang memiliki kartu dan kami membalik untuk melihat siapa yang lebih besar. Zhan Qingfeng praktis hampir meledak dalam tawa. Sialan, seperti yang diharapkan, dia pemula. Tidak, kami bersaing dengan dadu. Total poin pada dadu akan menentukan pemenangnya. Zhan Qingfeng menggunakan suara yang sangat serius dan serius saat mengatakan ini. Kami akan bermain selama 20 putaran. Taruhan minimum untuk setiap putaran adalah 1 juta, sampai satu sisi benar-benar hancur. Petik 2. Itu sederhana, bukankah itu hanya melempar dadu? Aku tahu bagaimana melakukannya. Jun Moxie mengusap tinjunya. Tapi aku belum pernah memainkannya selama bertahun-tahun. Oh benar, aku harus memberitahu tuan muda pertama Zhan, tuan muda ini memiliki banyak keberuntungan. Kekayaan semacam ini suka datang kepada aku. Jangan menangis ketika aku menang nanti ada begitu banyak orang yang menonton, itu akan sangat memalukan
1 juta per putaran, aku tidak punya banyak. Di mana aku dapat menemukan begitu banyak uang? Bagaimana kalau aku melakukan perjalanan pulang untuk mengambil beberapa dari Santo Kaisar Cao? Petik 2. Aku akan meminjamkanmu. Aku akan meminjamkanmu. Kalimat yang sama ini berasal dari dua orang yang berbeda secara bersamaan, yakni Zhan Qingfeng dan Miao Xiao Miao. Perbedaannya adalah nada bicara Zhan Qingfeng penuh dengan kegembiraan yang tulus bahwa mangsanya telah jatuh ke dalam perangkapnya, sedangkan Miao Xiao Miao mengungkapkan kekhawatiran dan kekhawatiran yang tak terlukiskan. Karena Nona Miao sangat mempercayaiku, maka aku akan meminjam 10 juta liang dari Nona Miao terlebih dahulu. Jika aku menang nanti, maka secara alami, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Karena dia sudah berhutang banyak Miao Xiao Miao, Jun Moxie tidak keberatan berhutang sedikit lagi. Ngomong-ngomong, aku akhirnya harus membalas budi ini dalam beberapa lipatan. Jika aku dapat membantu kamu menyelesaikan potensi krisis ini di masa depan Misty Illusory Manor, maka anggap saja sebagai pembayaran aku atas kebaikan kamu. Saat meja judi dan cangkir dadu dilakukan, semua orang yang hadir berubah menjadi batu. Setelah beberapa lama, Zhan Qingfeng menatap meja kosong di hadapannya seperti patung. Kemudian melihat tumpukan uang tebal itu sebelum Mo Junye, Zhan Qingfeng praktis sudah hampir gila. Sama seperti ramalan Tuan Muda Jun memilikinya, dia benar-benar hampir menangis. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia kalah. Zhan Qingfeng hanya merasa seolah seluruh pikirannya benar-benar kosong. Dia jelas telah memenangkan 8 putaran kontinu sebelumnya, meninggalkan lawan dengan hanya 2 juta liang tersisa. Kemenangannya jelas. Dia bahkan mengejek Mo Junye, kemana perginya sisi legendaris. Kekayaan kamu tidak datang hari ini, sebagai gantinya, kamu akan memberikan kekayaan kamu. Hanya ada 2 putaran lagi baginya untuk mulai memainkan lagu-lagu kemenangannya, tetapi mengapa situasinya tiba-tiba berubah dalam 2 putaran terakhir? Ketika Mo Junye memenangkan 2 putaran, dia masih berpikir, mungkinkah kekayaan anjing sial ini benar-benar telah tiba. Tetapi di babak selanjutnya, dia tidak memenangkan satu pun dari mereka. Terutama beberapa yang terakhir, demi membalikkan keadaan, dia meningkatkan taruhannya dengan harapan mengamankan kemenangannya dalam 1 putaran. Tapi itu semua sia-sia, dia benar-benar kehilangan setiap bit uang perak yang dia bawa. 50 juta tagihan perak liang, Tapi itu benar-benar aneh. Keduanya duduk saling berdekatan, dan ada banyak juri yang menyaksikan pertandingan di dekatnya. Tidak seorang pun dari mereka adalah orang biasa. Bahkan jika Santo Kaisar menggunakan suankinya di sini untuk menipu, dia akan ketahuan. Tidak ada kemungkinan kebetulan. Ini berarti bahwa selama seluruh proses ini, benar-benar tidak ada orang yang menggunakan suanki mereka untuk menipu. Tapi lawan telah menang dengan margin yang stabil. Gerakan bajingan ini untuk melempar mati bahkan tidak sesuai standar. Itu benar-benar seperti gerakan Greenhorn. Tapi satu saja dari lemparan acaknya memberinya jumlah poin lebih besar dari milikku. Bahkan ada 1 putaran di mana aku memiliki 6, dan 5. Ini sudah nomor ilahiyah. Tetapi dengan beberapa kali lemparan acak, itu adalah triple-triple. Ini, adakah sesuatu yang licik terjadi? Atau apakah dia benar-benar memiliki semacam kekayaan sampingan? Kamu kalah, Mo Junye berteriak penuh semangat. Kemudian, Mo Junye memeluk semua uang perak dan berjalan ke Miao Xiao Miao. Nona Miao, terima kasih atas 10 juta liang kamu. Kalau tidak, akan sangat memalukan bagi aku. Aku katakan sebelumnya bahwa jika aku menang, aku akan membalas kamu 2 kali lipat. Ini adalah prinsip dan bunga dari 30 juta liang, silakan periksa hahaha. Petik 2. Itu benar-benar diputar dalam double Selain dari prinsip 10 juta, 20 juta liang lainnya adalah bonus besar. Tentu saja, ini hanya setengah dari taruhan. Demi mencoba memulihkan kerugiannya, Tuan Muda pertama Zhan telah kehilangan total 50 juta tagihan perak liang. Dengan 10 juta Miao Xiao Miao telah meminjamkannya, mengurangi setengahnya menjadi 30 juta liang. Jadi Jun Moxie baru saja membaginya secara merata di antara mereka berdua. 30 juta liang ini jumlah yang agak mengejutkan. Selain terkejut, semua orang meratapi dalam hati. Mengapa aku tidak berinisiatif meminjamkan Mo hebat prodigi ini Hanya sedikit kerjaan dan itu untung 200% Kakak Mo, kamu benar-benar, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Miao Xiao Miao tertawa getir, ekspresi terkejut canggung di wajahnya. Sebenarnya aku baru saja menyeka keringat dinginku. Apakah kamu tidak melihat aku kalah pada awalnya? Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi syukurlah keberuntungan aku kembali pada waktunya, jadi sudah waktunya untuk bersinar. Aku akan memberitahu kamu secara rahasia, aku sebenarnya tidak tahu bagaimana berjudi, tetapi saat keberuntungan aku datang, aku tidak akan menang. Peduli siapa aku bermain melawan. Kata-kata Jun Moxie hampir membuat Zhan Qingfeng, yang masih dalam keadaan pusing, pingsan karena marah. Ketika dihadapkan dengan bajingan seperti ini, dia tidak tahu bagaimana dia kalah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya,
teknik orang ini tidak memiliki teknis di dalamnya, dan setiap gerakan menjerit pemula. Tapi dia menang. Aku melakukan banyak kerja keras, pada hari-hari biasa, demi melatih kondisi mental aku sering pergi ke sarang judi. Bahkan jika aku menyembunyikan identitas aku masih kembali dengan kantong penuh. Keterampilan judi aku mungkin tidak setingkat dewa judi, tapi itu pasti tidak terlalu jauh. Aku percaya bahwa tidak ada yang hadir di sini hari ini yang mampu berjudi lebih baik dari aku. Tapi hasilnya, bisakah aku benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang menggunakan keberuntungan sendirian? Keberuntungan samping, apakah memang ada yang seperti itu? Tidak peduli bagaimana Zhan Qingfeng mencoba mencari tahu, kesimpulannya adalah bahwa dia telah kalah, dan dia telah kehilangan secara tak terduga. Dan kehilangan sejumlah besar 50 juta liang. Dan kehilangan harapan keempat mereka dari 5 putaran. Saat ini, keluarga Zhan tidak bisa diganggu soal berapa besar jumlah mereka yang hilang. Mereka sudah mempertaruhkan semua harapan mereka pada putaran terakhir. Pertarungan binatang Xuan. Subscribe Penatua. Babak kelima, bertaruh pada Xuan Beast. Pertarungan Xuan Beast. Zhan Qingfeng mengatakan ini melalui gigi terkatup. Saat ini, Zhan Qingfeng tidak bisa lagi peduli dengan wajah lagi. Ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan semuanya. Jika dia kalah, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bahkan dapat ditanggung oleh mereka berdua. Bagaimana mungkin? Saat ini, satu-satunya harapan adalah bahwa Mo Junye ini tidak tahu permainan debauche lain. Bahkan jika dia melakukannya, untuk tidak mahir dalam hal itu. Karena kami berdua bersaudara benar-benar tidak mampu kehilangan Tapi pertempuran Xuan Beast ini juga membutuhkan keterampilan yang hebat. Ada juga jejak manipulasi di dalamnya. Bahkan jika mereka selingkuh, mereka harus memenangkan kemenangan di babak terakhir ini. Pertarungan Xuan Beast. Sudut bibir Jun Moxie berkedut, dan dia hampir berkotek keras. Apa yang saudara ini lakukan? Bahkan jika kamu mencoba mengkhianati keluarga kamu sendiri, itu tidak dilakukan seperti ini. Kamu menjualnya sepenuhnya. Terkutuklah, kamu bertanya kepada aku, Raja Hutan Tianfa, dan Tuan Muda yang memiliki seni keberuntungan surga yang tidak terkunci yang membuat semua hewan Xuan ngiler. Untuk bersaing dengan kamu dalam pertempuran Xuan Beast. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang konyol seperti ini di dunia? Tepat sekali, kita akan bersaing dalam pertarungan binatang buas. Zhan Qingfeng memelototinya dengan kasar. Urat merah sudah muncul di matanya. Kerugian dari 4 putaran sebelumnya benar-benar terlalu menyedihkan. Dia jelas memiliki kemenangan di tangannya sekarang, tetapi bagaimana meja bisa berbalik? Dan aku bahkan membuat kerugian besar. Dia bahkan punya perasaan yang tidak bisa dijelaskan bahwa apapun yang dia lawan, itu semua dalam harapan lawan. Dan dia bermain tepat ke nada lawan. Ini bukan lagi skema tempat dia memasang perangkap, sebagai gantinya, rasanya lebih seperti dia jatuh kepala lebih dulu di perangkap Mo Junye. Aku tidak menentang gagasan untuk bertarung dengan makhluk Xuan Beast itu. Tapi, bagaimana kita bertarung dengan Xuan Beast? Dan aku juga tidak memilikinya. Jun Moxie benar-benar bingung kali ini. Tuan Muda Jun memang adalah raja di hutan Tianfa, tapi dia tidak tahu tentang pertempuran Xuan Beast. Aku akan membuat orang mengirim Xuan Beast nanti. Tenang, kami akan bersaing menggunakan binatang Xuan tingkat kecil dan lebih rendah. Jika mereka level tinggi, kekuatan mereka saja sudah cukup untuk menentukan pemenang. Tidak perlu berkompetisi lagi, kata Zhan Qingfeng. Adapun Beast Xuan yang akan bersaing, mereka akan Beast Xuan dari arena pertempuran Beast. Tidak secara pribadi dibesarkan oleh aku, jika tidak, itu tidak adil juga. Petik 2. Kalau begitu, seharusnya kita masing-masing memilih satu dan meminta mereka bertempur. Tanya Jun Moxie. Itu benar, Zhan Qingfeng tertawa dingin. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu. Ini adalah jenis pengetahuan untuk memilih Xuan Beast. Jika kamu kalah, maka kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas penilaian buruk kamu. Jika kamu menang, maka itu adalah keberuntungan. Karena binatang Xuan yang akan dibawa ke sini nanti akan persis sama, ukuran yang sama, tingkat yang sama, dan bahkan rambut mereka akan sama. Aku benar-benar ingin tahu apakah kekayaan si Sigrid Prodigi Mo akan tetap luar biasa. Petik 2. Apakah itu luar biasa atau tidak, itu semua akan terungkap nanti. Aku ingin tahu, bagaimana kita menentukan kemenangan dalam pertarungan binatang buas ini. Jun Moxie mengerutkan kening. Setelah kita berdua selesai memilih Xuan Beast kita akan menandai keduanya dengan lingkaran menggunakan 2 tinta berwarna berbeda untuk mengetahui perbedaannya. Pemenang hidup dan yang kalah mati, itu akan jelas, kata Zhan Qingfeng. Saat dia menjelaskan, dia perlahan merasa lebih santai dan diam-diam bersukacita. Sepertinya Mo Junye ini benar-benar tidak tahu teknik beast fighting, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu aturan dasar permainan seperti itu. Sepertinya kemenangan ada di tanganku untuk putaran ini. Saat ini, Zhan Qingfeng memang sedikit ketakutan dari 4 putaran kerugian kontinu sebelumnya, terutama putaran keempat di mana tabel tiba-tiba berbalik ketika dia jelas menguntungkan.
Dia merasa sedikit tidak nyaman menghadapi pertempuran yang tampaknya menang ini. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti sekarang. Tuan Muda Jun menganggukkan kepalanya. Selama periode waktu ini, seseorang sudah bergegas ke arena bertarung binatang buas untuk membuat pengaturan yang diperlukan bagi mereka untuk memberikan binatang suan di sini. Ada begitu banyak tembakan besar yang sedang ditonton, apakah mereka semua harus pindah ke sana dan menonton? Itu sedikit tidak masuk akal. Selain itu, dengan tuan muda tunggal manapun dari keluarga berpengaruh yang acak hadir di sini, itu adalah tugas kecil bagi pemilik arena pertarungan binatang buas kecil itu untuk mematuhi mereka. Selama masa penantian ini, Miao Xiaomiao tidak bisa menunggu dan menyeret Jun Moxie ke samping untuk menjelaskan kepadanya beberapa peraturan dan persyaratan untuk bertarung dengan binatang buas. Meskipun waktu sangat singkat, persiapan beberapa menit terakhir lebih baik daripada tidak sama sekali. Zhan Qingfeng menyaksikan dengan dingin dari samping, berpura-pura berpikiran terbuka, tapi dia diam-diam terkekeh dalam hati. Pertempuran binatang adalah bentuk pengetahuan yang membutuhkan teknik hebat. Bisuan tingkat rendah tidak terlalu berbeda dalam kekuatan dan kekuatan mereka sendiri, tetapi semuanya bergantung pada perintah bis butlers dan provokasi kontestan dari keinginan mereka untuk bertarung. Teknik unik ini benar-benar sulit dikuasai tanpa membakar banyak uang sebagai biaya belajar dan menghabiskan waktu lama untuk menguasainya. Kalau tidak, mengapa orang-orang kehilangan harapan untuk mencoba membunuh diri sendiri setelah kehilangan semua kekayaan mereka di luar arena pertempuran binatang? Semua orang ini adalah ahli senior dalam pertempuran binatang. Jika mereka bukan ahli tingkat menengah atau atas, mereka tidak akan begitu percaya diri dalam mempertaruhkan seluruh kekayaan dan kehidupan mereka. Alasan utama mengapa Zhan Qingfeng merasa kemenangan sepenuhnya dalam genggamannya adalah terutama karena sebuah buku kuno yang diturunkan, Nyanyian Binatang Suan. Ini adalah salah satu teknik unik nyanyian yang pemilik pertama Misty Illusory Manor, murid 9 Netherverse Young Master, diam-diam bersembunyi ketika 9 Netherverse Young Master membakar semua buku dan catatan teknik seni bela diri lainnya saat itu. Hanya sampai 8 keluarga berpengaruh dari Misty Illusory Manor mulai meningkat barulah leluhur ini mengeluarkan 8 manual rahasia ini untuk semua orang untuk mengambil pilihan mereka untuk meningkatkan kemampuan keturunannya dan menggunakannya sebagai referensi untuk memberi manfaat bagi sisa keluarga. Dunia. Saat itu, Nyanyian Binatang Suan ini adalah salah satu buku yang paling tidak berguna, bentuk seni terlemah. Karena itu hanya tipe lain dari pengembangan mental dan tidak menggunakan atau efek ketika menghadapi atau melawan musuh. Tapi keluarga Zhan saat itu adalah keluarga yang paling lemah dan terkecil di antara 8 di Misty Illusory Manor. Mereka tidak punya pilihan lain selain memilih buku yang paling tidak berharga. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi setelah beberapa ribu tahun, ini membuat perubahan total dalam situasi mereka. Karena mereka memiliki teknik nyanyian binatang suan ini, keluarga Zhan bisa menjadi sangat dekat dengan binatang suan selama budidaya mereka. Meskipun isinya terbatas dan hanya efektif pada Suan Beast yang level 8 dan di bawahnya, itu membawa kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga Zhan. Dan keluarga Zhan mulai bangkit di Misty Illusory Manor, langkah demi langkah, dengan buku nyanyian Suan binatang yang tampaknya tidak berharga ini, ke posisi mulia dan berpengaruh mereka saat ini. Harus diketahui bahwa ekonomi adalah faktor dominan, terlepas dari dunia apa. Memiliki uang berarti bahwa seseorang akan dapat melakukan hal-hal yang kebanyakan orang tidak mampu. Hal-hal yang tak terbayangkan. Keluarga Zhan disiram dalam cahaya kekayaan. Dengan teknik ilahi semacam ini, keluarga Zhan memiliki keuntungan dan dominasi penuh di bidang-bidang yang menyangkut Suan Beast di Misty Illusory Manor. Pertarungan binatang adalah satu domain besar. Bahkan jika itu adalah Suan Beast yang sedikit lebih lemah, selama itu dilatih oleh keluarga Zhan, itu akan bisa memenangkan lawan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri dengan seluruh level. Dan dengan demikian, alasan mengapa Zhan Yusu mengemukakan saran ini sepenuhnya karena keuntungan ini. Dan situasi semacam ini bukanlah rahasia besar di Misty Illusory Manor. Sebagai cucu Tuan Manor, Miao Xiaomiao secara alami mengetahuinya, jadi dia bahkan lebih khawatir. Mo Junye tidak tahu ini sejak awal, dan sekarang, keluarga Zhan memiliki keuntungan besar ini. Bagaimana mungkin ada peluang menang saat melawan lawan sekuat ini? Miao Xiaomiao sangat bermasalah karena dia benar-benar tidak melihat harapan Mo Junye menang. Pertarungan kali ini tidak sama dengan putaran sebelumnya. Babak-babak sebelumnya dapat dikatakan menggunakan pengetahuan dan keberuntungannya sendiri untuk menang, tetapi sekarang, tidak peduli berapa banyak keberuntungan yang dimilikinya, itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut lawannya. Miao Xiaomiao menghela nafas panjang. Miss Miao, ada apa? Jun Moxie mendengarkannya dengan setengah hati. Mendengar desahnya yang tiba-tiba, dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar menanyakan hal ini padanya. Keluarga Zhan benar-benar tercela. Kamu tidak tahu, Miao Xiaomiao menghela nafas dan menjelaskan semuanya. Tidak ada peluang menang untuk putaran terakhir ini, dia mengerutkan kening dan berkata. Tidak mungkin,
Mungkinkah keluarga Zan benar-benar sekuat ini? Jenis Swan Beast yang sama dapat berubah sangat berbeda di tangan mereka. Bagaimana ini mungkin? Tanya Jun Mosie, sedikit bingung. Ini benar. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat dibayangkan di dunia, tetapi sama sekali tidak ada yang mustahil. Keluarga Zan hanya memiliki kemampuan seperti ini. Niao Xiao Miao mengerutkan kening dan menatapnya. Berharap untuk memenangkan babak ini hanya dengan keberuntungan. Itu benar-benar mustahil. Keluarga Zan menyarankan ini karena mereka ingin memotong semua keberuntunganmu dan mengalahkanmu menggunakan kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Belum tentu. Jika itu hal lain, Jun Mosie mungkin mengakui kekalahan, tetapi ketika datang ke Swan Beast. Jika Jun Mosie mengatakan dia nomor 2 di dunia, bahkan Tuan Muda 9 meter pertama mungkin tidak berani untuk memproklamirkan dirinya sebagai yang pertama. Mengenai babak terakhir ini, Jun Mosie benar-benar yakin bahwa dia akan menang. Apa yang mampu dilakukan keluarga Zan adalah menghasut emosi para binatang Swan paling banyak. Itu bukan masalah besar. Tuan muda ini mampu membuat Swan Beast maju ke tingkat lain dalam sekejap mata. Bersaing dengan aku. Omong kosong apa itu keluarga Zan. Kamu adalah tongkat untuk mengaduk kotoran paling banyak. Membuat diri kamu lebih bau saat kamu bergerak. Mari kita lihat apakah tuan muda ini memerankan kamu sampai kamu lumpuh. Selama menunggu, semua orang berdiskusi mendalam. Semua orang yang hadir, termasuk para hakim, percaya bahwa keluarga Zan pasti akan memenangkan putaran ini. Sama sekali tidak ada hasil yang mungkin. Ekspresi Zan King Feng dan gengnya juga menjadi sombong lagi. Jadi bagaimana jika kamu adalah tubuh gratis dan alami yang legendaris? Jadi bagaimana jika kamu memenangkan 4 putaran sebelumnya? Selama kamu kalah di babak terakhir ini, kamu masih terkutuk. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Tapi, siapakah yang memegang kemenangan di tangannya? Kehidupan dan keabadian ini. Semua orang menjulurkan leher untuk mengantisipasi. Hanya Jun Mosie yang bersandar di kursi dalam posisi setengah duduk, setengah berbaring ketika dia berbicara dengan Miao Xiao Miao. Nona Miao, apakah kamu merasa tidak nyaman untuk mengenakan kerudung ini? Tanya Jun Mosie. Tidak nyaman, tidak. Mengapa kamu bertanya? Miao Xiao Miao menatapnya dengan aneh. Aku hanya berpikir bahwa kerudung tidak harus dipakai terlalu lama. Kamu tahu, sekarang saatnya musim semi, pasir dan angin kuat, sehingga memiliki efek mempercantik pada seorang gadis yang mengenakan kerudung. Tapi kamu tidak harus memakainya setiap hari. Ini sangat buruk bagi kulit. Angin musim semi, hujan musim panas, salju musim gugur, dan salju musim dingin semuanya adalah berkah dari surga. Bahkan penampilan kita harus berada di bawah belas kasihan alam untuk dapat benar-benar menunjukkan keindahannya. Petik 2. Kata-kata saudaramu memang masuk akal, tetapi kerudung. Itu banyak menjelaskan, Miao Xiao Miao mendesah ringan. Oh, aku hanya melihat ekspresi Miss Miao sudah cukup untuk membuat orang merasa mabuk. Jika suatu hari, aku beruntung melihat wajah cantik di balik tabir, kekayaan macam apa itu Jun Mosie menggosok hidungnya, memperhatikan bahwa pihak lain tampaknya tidak tertarik untuk melanjutkan topik tabir ini. Dia juga hanya berusaha mencari topik untuk membuang-buang waktu, jadi dia hanya menjawab dengan sopan dan mengakhiri itu. Tetapi begitu kalimatnya keluar dari mulutnya, dia memperhatikan Miao Xiao Miao membuang pandangannya dengan malu-malu. Melalui lapisan sutra putih, ia dengan jelas bisa memberitahu kulit porselen Miao Xiao Miao memerah dengan cepat, sampai-sampai lehernya pun merah cerah. Dan beberapa orang di dekatnya yang mendengar kalimatnya memandang Jun Mosie seolah-olah mereka melihat monster. Beberapa pria muda memandang Jun Mosie seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka, seolah-olah mereka berada di ambang menerkamnya untuk mencabik-cabiknya. Apa yang salah? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jun Mosie mengusap kepalanya dengan bingung. Aku hanya memberinya pujian, apakah ada kebutuhan bagi kalian untuk menjadi gelisah ini? Sejak kedatanganmu di Misty Illusory Manor, apakah Brother mau bertemu dengan wanita muda lain? Miao Xiao Miao tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia memintanya kembali. Dia masih memiliki pandangan malu di matanya, tetapi dia berhasil menenangkan diri. Jun Mosie tersentak, langsung teringat. Dia selalu mengabaikan fenomena yang tidak biasa ini. Sejak aku tiba di Misty Illusory Manor, aku tidak berpikir aku telah melihat wanita muda manapun. Tidak masuk hitungan jika berada di halaman Chao Guo Feng, tetapi karena aku datang ke Heart Fantasy City, aku juga tidak melihat satupun. Jika aku benar-benar harus menghitung, selain dari Miao Xiao Miao di sini, hanya ada Little Bean Sprout. Apakah gadis-gadis di Misty Illusory Manor tidak pergi berbelanja di jalanan? Beberapa wanita yang aku temui di jalanan juga bibi tua. Apa yang terjadi? Melihat kebingungan di mata Jun Mosie, Miao Xiao Miao terkikik. Tuan muda tidak berasal dari Misty Illusory Manor, jadi itu bisa dimengerti karena kamu tidak tahu alasannya. Di Misty Illusory Manor, kami sangat ketat dalam pemisahan pria dan wanita. Gadis-gadis yang belum bertunangan umumnya tidak diizinkan keluar dari rumah mereka. Bahkan jika kadang-kadang, mereka harus mengenakan kerudung.
Bahkan jika mereka berada di rumah mereka sendiri, mereka harus mengenakan kerudung ketika bertemu dengan pengunjung yang tidak mereka kenal. Dalam beberapa keluarga yang lebih ketat, anak perempuan harus mengenakan kerudung setelah mereka berusia 13 tahun. Bahkan ayah kandung mereka sendiri tidak dapat melihat wajahnya. Hanya ketika dia menemukan pasangan hidup dan menikah, suaminya melepas kerudung dan mereka akhirnya bisa berhenti memakainya. Petik 2. Umum-umum, Tuan Muda Jun menjadi canggung, yang sangat langka. Dia tidak pernah mengira bahwa garis acak yang dia buang secara langsung berkaitan dengan privasi dan kebahagiaan seumur hidup wanita. Ini benar-benar. Di Misty Illusory Manor, ada sebuah puisi yang berbunyi seperti ini. Ekspresi kebingungan muncul di mata Miao Xiaomiao ketika dia membaca dengan perlahan. Anak perempuan berumur 16 tahun itu cantik. Seperti selendang putih salju dari urusan duniawi. Kehidupan dan keabadian ini, tidak ada orang lain. 3 keabadian ditentukan dengan pandangan suaminya. Petik 2. Jun Moxie membelalakan matanya saat mulutnya terbuka. Dia hanya merasa seperti kepala babi. Jika dia mengenakan kerudung, itu masalahnya. Itu pilihannya. Mengapa kamu harus menjalankan mulutmu? Dan dari semua hal, kamu hanya perlu bertanya. Sekarang hebat, kamu sudah meminta masalah besar sekarang, dan kamu benar-benar dalam masalah sekarang. Tuan Muda Jun secara alami mengerti arti dari puisi ini. Dia tidak asing dengan konsep ini. Karena ada beberapa kelompok etnis di padang rumput yang juga seperti ini. Itu sedikit mirip dengan makna di balik suami yang mengungkap pengantin wanita pada malam pernikahan mereka. Miao Xiaomiao terus berbicara dengan lembut. Di Misty Illusory Manor, hampir semua gadis berharap bahwa orang yang membuka selubung putih mereka adalah orang yang mereka sukai. Jika itu masalahnya, maka itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidup mereka. Jika tidak, itu hanya akan menjadi awal dari mimpi buruk. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Jun Moxie, ekspresi kelembutan dan antisipasi di dalamnya. Tidak tahu apakah untuk semua gadis di Misty Illusory Manor atau untuk dirinya sendiri. Kakang Mo, ekspresi Miao Xiaomiao berubah penuh gairah saat dia melihat Tuan Muda Jun dengan berani. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika saudaramu benar-benar ingin melihat wajah asli Xiaomiao, maka... Jantung Jun Moxie berdetak kencang, langsung merasakan tenggorokannya mengering. Apakah aku benar-benar kacau? Sekarang bagaimana aku harus melanjutkan ini? Katakan bahwa aku tidak ingin melihatnya. Bahkan jika kamu membunuh aku tidak ingin melihat. Maka Nona Miao pasti akan membenciku seumur hidup. Dan tertekanlah untuk selamanya. Dan aku akan dikejar sampai mati oleh seluruh keluarga Miao. Rencana besar yang aku buat di Misty Illusory Manor dengan susah payah semua akan hancur seperti ini. Tetapi aku mengatakan bahwa aku ingin melihatnya. Itu juga tidak berhasil. Wanita muda itu punya niat, tapi aku tidak. Ini bukan sesuatu yang bekerja hanya dengan niat satu pihak saja, dan aku bukan binatang buas. Mulutku ini benar-benar sial, Saat ini, hati Miao Xiaomiao berdebar kencang. Dia tidak tahu apa niat di balik pertanyaan Mo Junye itu. Apakah dia benar-benar tidak tahu tentang kebiasaan ini yang dimiliki Misty Illusory Manor? Atau dia hanya mengambil kesempatan ini untuk mengakui perasaannya padaku? Jika dia benar-benar tidak tahu, lalu apa yang harus aku lakukan? Di sisi lain, jika dia benar-benar mengaku kepadaku bersama dengan kemenangannya melawan Zhan Brothers, jika aku menolaknya, akankah dia menderita pukulan besar karena ini? Tidak ada peluang lain. Miao Xiaomiao sangat bermasalah tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan lagi. Dia hanya merasa bahwa emosinya berantakan dan terjerat, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba meluruskannya, itu tidak membuahkan hasil. Kemudian, satu pikiran muncul. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup aku di Misty Illusory Manor. Aku telah bertemu dengan semua tuan muda dari 8 keluarga berpengaruh di Misty Illusory Manor, beberapa dari mereka tidak buruk, tetapi perasaan mereka masih sedikit. Jika aku seharusnya mempercayakan kebahagiaan aku kepada orang-orang itu, maka aku lebih suka tidak menikah. Dan Mo Junye ini dengan fisik bebas dan alami mengguncang seluruh Misty Illusory Manor dengan kedatangannya. Tidak hanya potensinya hebat, hanya bakat yang dipamerkannya cukup untuk mengesankan semua orang. Dan keanggunannya sangat menarik. Dan ada aroma alami yang samar dan menyegarkan di tubuhnya, membuat seseorang merasa sangat nyaman dari menciumnya. Meskipun orang ini terlihat biasa, tapi aku bisa merasakan bahwa dia pasti seseorang yang layak mempercayakan kebahagiaanku padaku. Jika kamu tidak menyukai orang seperti dia, Xiaomiao, siapa lagi yang akan kamu sukai? Apalagi yang kamu harapkan? Kesempatan tepat di depan mata kamu, jika kamu tidak ambil sekarang, itu akan hilang. Selain itu, seiring bertambahnya usia, jumlah proposal pernikahan di rumah semakin meningkat. Jika bukan karena masalah dengan kebun herbal spiritual belum memiliki kesimpulan, pernikahan aku mungkin sudah diputuskan. Jika hari itu tiba dan siapapun senior di rumah memutuskan untuk menunangkan aku dengan seorang pria untuk kepentingan keluarga, maka itu akan sangat terlambat untuk penyesalan.
Boleh juga mengambil kesempatan ini dan membuat keputusan tentang kebahagiaan seumur hidup aku. Jika seseorang di rumah telah membuat pengaturan, maka alasan terbaik untuk menolaknya adalah karena aku memiliki seseorang yang aku sudah tertarik. Bahkan jika aku akhirnya tidak bisa bersamanya, tetapi dengan memori yang mengejutkan hari ini, apakah aku akan tetap tertarik pada siapapun dalam kehidupan ini? Aku dapat mengatakan bahwa Mo Junye ini bukan orang jahat. Dan dia mengambil risiko menyinggung dunia untuk memperingatkan aku, dan saat ini, dan dia berselisih dengan keluarga Zan. Cao Guofeng saja tidak cukup untuk melindunginya. Memikirkan Mo Junye dihancurkan di bawah skema dan plot keluarga Zan, Miao Xiaomiao merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rasa sakit ini membuat Miao Xiaomiao lebih menegaskan pilihannya. Mengangkat matanya untuk melihat Mo Junye. Dia bertemu dengan pandangan tatapan cemas dan lapisan tipis keringat dingin di dahinya ketika dia menatapnya dengan linglung, menunggu jawabannya. Seolah-olah dia benar-benar peduli tentang responsnya, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa tentang Tunggu dan punya keinginan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak kusangka lelaki ini begitu peduli padaku. Miao Xiaomiao merasakan gelombang rasa manis muncul di hatinya, wajahnya langsung memerah lagi. Sangat mudah untuk menemukan harta yang berharga, tetapi jarang menemukan kekasih seperti itu. Lupakan saja, biarkan saja kepala bodoh ini menjadi orang yang membuka kerudung aku. Jun Moxie tampaknya sangat prihatin dengan apa yang dipikirkan Miao Xiaomiao, dan meskipun tujuannya jauh berbeda dari apa yang dibayangkan Miss Miao. Hati tuan muda Jun mulai berdenyut. Nenek yang hebat, jangan tinggalkan aku menggantung seperti ini ketika kamu berbicara. Apa yang kamu coba katakan, apa maksudmu ah? Aku benar-benar cemas ah, jangan memprovokasi aku lagi ah. Hati kecilku tidak bisa lakukan provokasi mengejutkan kamu. Aku benar-benar tidak bisa mengungkap jilbab ini ya. Aku punya banyak botol cuka di rumah. Jika aku benar-benar menghapusnya, aku akan benar-benar hancur ketika aku kembali ya. Terutama ketika Sue Yan hampir sebanding denganku dalam kekuatan, jika dia benar-benar ingin menyiksaku, aku tidak akan berani melawan ah. Maka hidupku benar-benar akan menjadi gelap ah. Tolong ampuni aku. Kasihan aku belum pernah melihat penampilanmu ah, surga ah, bumi ah, Yesus dan Buddha ah, buka matamu dan tolong aku. Tuan muda Jun dengan sungguh-sungguh berdoa pergi. Miao Xiaomiao akhirnya membuka mulutnya. Dia menunduk rendah ketika dia berbicara, tapi Jun Moxie bisa dengan jelas melihatnya. Leher kecantikan nomor 1 Misty Illusory Manor ini benar-benar memerah. Suaranya bahkan lebih lembut daripada dengungan nyamuk. Miao Xiaomiao tergagap. Petik 2. Jika brotermu benar-benar ingin melihat bagaimana aku melihat, maka kamu, setelah kamu berhasil memenangkan taruhan ini hari ini, aku akan membiarkanmu lihat kehidupan dan keabadian ini. Jun Moxie tersentak kaget. Dia menjilat bibirnya dengan ujung lidahnya, hanya merasa bahwa bagian dalam mulutnya benar-benar kering. Dia mengucapkan dengan susah payah. Apa? Dia memaki-maki secara mental. Apapun yang aku takuti benar-benar datang ah. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bukankah ini akan menghabiskan hidupku? Tetapi di mata Miao Xiaomiao, tindakan dan ekspresinya tampak seperti penggambaran ideal kegembiraan ekstrim. Lihatlah dia, menjadi tidak dapat berbicara karena kegembiraan dari tanggapan aku. Betapa fasihnya dia ketika melawan Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu sebelumnya. Mengangkat kepalanya, dia memutar matanya dengan malu-malu padanya. Miao Xiaomiao dengan cepat berbalik, tanpa sadar menggambar lingkaran dengan ujung jari kakinya di tanah ketika dia bergumam, bodoh, kamu benar-benar bodoh. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia mengatakan ini, Tuan Muda Jun memiliki keinginan untuk mengakui kekalahan. Tugas mustahil yang keluarga Zhan gagal lakukan setelah mengumpulkan banyak tenaga kerja dan kekayaan serta upaya, Miss Miao hampir melakukannya dengan satu baris. Tuan Muda Jun sepertinya benar-benar berubah menjadi bodoh sekarang. Matanya benar-benar terbuka lebar hanya karena itu terlalu mengejutkan. Mungkinkah ini perkataan legendaris, yang paling sulit dicerna adalah kemewahan para cantik. Aku sudah berdosa ah. Saat ini, Tuan Muda Jun benar-benar memiliki keinginan untuk menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak di sini untuk memperluas harem aku. Tujuan awal aku adalah untuk mendapatkan 7 buah suci berwarna. Meskipun sekarang aku agak lebih rakus dan menginginkan pohon suci pelangi, tapi itu saja. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Apakah aku benar-benar akan menjadi miskin karena keserakahan menderita buah dari pembalasan aku sekarang? Apakah Tuan Muda Jun dianggap berusaha bersikap layak ketika dia mendapat bonus? Sama seperti Miao Xiaomiao memperbaiki pandangannya yang bersemangat dan mengantisipasi Jun Moxie, titik di mana Jun Moxie secara praktis bingung apa yang harus dilakukan. Penyelamatnya akhirnya tiba. Mo Junye, Mo keajaiban luar biasa, binatang Suan untuk bertarung dengan binatang seperti yang telah disampaikan.
Berapa lama lagi kamu berencana untuk melakukan sesuatu? Kalimat Sun King Feng memberi Jun Moxie dorongan besar untuk memeluknya dengan erat dan mencekiknya dengan C1 Woman. Surga kasihan, akhirnya ada seseorang yang bisa membantu aku keluar dari situasi ini. Sun King Feng dan Zhan Yusu menyaksikan pasangan ini, mata mereka penuh dengki. Terutama Sun King Feng, kemarahan di hatinya akan meledak dari dadanya. Miao Xiao Miao adalah orang yang matanya miliki saat itu. Tidak ada orang lain yang tahu bagaimana Miao Xiao Miao terlihat seperti di balik kerudungnya, dia satu-satunya pengecualian. Tentu saja, Tuan Muda pertama Zhan tidak tahu bagaimana penampilan Miao Xiao Miao sekarang, tetapi Sun King Feng dapat mengingat dengan jelas 8 tahun yang lalu, Miao Xiao Miao, yang baru berusia 11 tahun, sudah menjadi kecantikan yang mempesona dan memesona. Miao Xiao Miao saat itu sudah menakjubkan. Meskipun dia masih muda dan lembut, tetapi Sun King Feng benar-benar percaya bahwa tidak ada gadis lain di seluruh Misty Illusory Manor yang bisa lebih cantik dari Miao Xiao Miao. Bahkan berita tentang Miao Xiao Miao sebagai kecantikan nomor 1 dari Misty Illusory Manor disebarkan oleh Sun King Feng saat itu. Saat ini, Miao Xiao Miao sudah menjadi wanita dewasa. Hanya dari sepasang mata sejernih kristal itu saja, dia sangat cantik. Alasan mengapa Miao Xiao Miao terdaftar sebagai orang ketiga yang tidak boleh tersinggung di Misty Illusory Manor tidak sepenuhnya karena latar belakangnya dari keluarga Miao. Alasan sebenarnya adalah bahwa saat seseorang menyinggung perasaannya, itu bukan masalah besar bagi Miss Miao yang baik hati, tetapi semua pengejarnya mampu membuat hidup lebih buruk daripada kematian bagi mereka yang menyinggung perasaannya. Bahkan keluarga orang tersebut akan benar-benar dilahap oleh mereka. Seberapa umumkah Princess of Misty Illusory Manor itu? Keindahan yang tak tertandingi semacam ini. Bagaimana dia bisa menawarkan dirinya kepada orang lain di depan mataku? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun Sun King Feng sudah memiliki banyak istri dan selir dan bahkan memiliki anak, ini tidak menghalangi ambisinya terhadap Miao Xiao Miao dan pengejarannya yang halus. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebelum hari ini, semua usahanya telah agak berhasil. Selain itu, keluarga Miao mungkin signifikan di Misty Illusory Manor, tetapi mereka sudah menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika keluarga Zhan ingin menggantikan mereka, dengan situasi saat ini, itu tidak sepenuhnya mustahil. Ketika waktu itu tiba, bukankah Miao Xiao Miao harus mengizinkannya melakukan apapun yang dia suka? Sun King Feng cemburu dalam hatinya. Saat dia mendengar kereta di luar tiba, dia langsung memotong pembicaraan antara Jun Moxie dan Miao Xiao Miao. Meskipun ini kasar, sekarang, dia tidak bisa lagi peduli. Dia sudah menganggap Miao Xiao Miao sebagai propertinya. Jika ada yang mencoba untuk menumpangkan tangan padanya, itu membuat mereka menjadi musuh yang berpotensi akan membuatnya mengkhianati. Adik laki-lakinya Zhan Yusu adalah satu, dan Mo Junye adalah yang lain. Hanya ada satu cara untuk menghadapi musuh seperti itu. Membasmi mereka. Setidaknya, semua kemungkinan perkembangan dengan Miao Xiao Miao harus benar-benar terputus. Oh, untuk berpikir bahwa itu tiba begitu cepat. Bawahan Tuan Muda pertama Zhan pasti efisien. Jun Moxie berbalik dengan kerjasama yang ekstrim. Wajahnya langsung menjadi lebih santai. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu aula. Tuan Muda pertama, orang-orang dari arena pertempuran binatang buas telah tiba. Apakah kita mengizinkan mereka masuk sekarang? Petik 2. Setiap orang sakit karena menunggu, cepat dan bawa mereka ke sini. Sun King Feng berteriak, mengerutkan kening. Kemarahan yang menekan di dalam hatinya telah mendorong Tuan Muda pertama Zhan ini, yang tidak pernah goyah, di ambang ledakan. Bagaimana dia masih bisa repot mempertahankan keanggunannya? Dengan serangkaian suara bising, beberapa gerbong memasuki Drifting Fragrance Lodge. Seorang pria parubaya yang gemuk membungkuk hormat di depan Sun King Feng sambil tersenyum. Tuan Muda Zhan, hehe, karena aku tidak tahu yang Suan Bis yang kamu butuhkan, aku membawa 5 atau 6 dari setiap jenis Suan Bis tingkat 3 atau 4. Aku harap ini menyenangkan kamu. Petik 2. Bagus sekali, tapi aku tidak membutuhkan banyak. Meninggalkan semua tingkat 4 macan tubuh kucing akan melakukan. Sebuah kilatan muncul di mata Sun King Feng saat dia menginstruksikan. Macan bertubuh kucing. Jun Moxie mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di Tianfa, tetapi dia belum pernah mendengar tentang tipe Suan Bis yang disebut macan berbadan kucing. Mungkinkah itu adalah jenis unik yang hanya dimiliki oleh Misty Illusory Manor? Brother mau datang ke Misty Illusory Manor dari dunia luar, mungkin kamu tidak tahu tentang macan bertubuh kucing. Izinkan aku menjelaskannya kepada Brother Mo, jadi kamu memiliki gambaran kasar tentang tipe Suan Bis ini. Petik 2. Sun King Feng melanjutkan sambil tersenyum. Macan bertubuh kucing adalah hewan yang tampak sangat menggemaskan. Ini adalah Suan Bis unik di Misty Illusory Manor. Ukuran tubuhnya sebanding dengan kucing biasa, tetapi dikombinasikan dengan karakteristik haus darah, buas, dan teritorial harimau. Meskipun hanya bisa mencapai level 4, itu sangat kompetitif dibandingkan dengan bis Suan rata-rata. Seperti macan bulu hijau tingkat 4 yang terperangkap oleh keadaannya. Petik 2.
Aku mengerti, terima kasih Tuan Muda Zan atas bimbingan kamu. Jun Mosie mengangguk. Aku tidak peduli kamu seperti harimau bertubuh kucing atau harimau berbadan anjing, semua binatang Suan sama saja di tangan Tuan Muda ini. Dengan perintah Zan King Feng, beberapa pria kekar dari arena pertempuran binatang datang membawa sangkar kecil. Mereka menempatkannya tepat di tengah. Ada 6 kandang kecil yang dibawa masuk, makhluk seperti kucing dengan mantel bulu yang cantik di masing-masingnya. Saat mereka ditempatkan bersama-sama, hewan-hewan kecil yang bermalas-malasan di dalam kandang logam mereka langsung merasakan keberadaan jenis mereka dan semua rambut mereka mulai berdiri. Mereka berdiri dan melengkungkan punggung, kilatan kejam luar biasa dari mata mereka, dan mereka memamerkan gigi mereka yang tajam dan melolong untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka berjongkok di kaki belakang mereka, seolah-olah mereka siap menerkam setiap saat untuk menyerang siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Masing-masing macan bertubuh kucing ini mungkin 10 plus jin. Tapi di dahi mereka, ada bulatan bulu lingkaran yang jelas dan jelas dengan kata Raja tertulis di sana. Meskipun memiliki tubuh mungil, suasananya seperti raja tampak mengesankan. Seperti yang diharapkan dari Suan Beast level 4 paling ganas. Benar-benar sesuai dengan namanya, Jun Mosie benar-benar terkejut. Demi keadilan, Bro Thermo, silakan pergi dulu untuk memilih kamu. Zan King Feng menawarkan dengan murah hati. Kekuatan bertarung tiger-tiger bertubuh kucing ini kurang lebih sama. Tidak ada bedanya siapa yang memilih pertama. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa tidak peduli yang dipilih oleh salah satu Zan King Feng, setelah ia memasukkan teknik nyanyian Suan Beast istimewanya ke dalamnya, kekuatan yang telah ia pilih akan berlipat ganda 2 kali lipat. Macan bertubuh kucing yang diresapi dengan Suan Qi yang unik akan diangkat dari level 4 ke level 5. Perbedaan dalam satu level adalah celah lebar yang tidak mungkin diatasi. Ini adalah alasan mengapa Zan King Feng dan seluruh keluarga Zan tidak pernah kalah dalam beast fighting di Misty Illusory Manor. Karena Brother Zan telah menawarkan dengan baik hati, maka aku akan menerimanya. Jun Mosie tersenyum dan perlahan berjalan. Keenam macan bertubuh kucing mulai menggeram saat merasakan seseorang mendekat. Seolah-olah mereka memperingatkan orang itu untuk tidak mendekat, jika mereka berusaha, mereka harus membayar harga untuk itu dengan darah mereka. Faktanya, macan bertubuh kucing sangat kompetitif. Keberadaan dengan Suan Qi yang menyedihkan seperti Great Prodigy Mo, makhluk-makhluk ini bahkan tidak bisa diganggu tentang hal itu. Zan King Feng berpura-pura bermurah hati mengizinkan Mo Junye untuk mengambil pilihannya hanya karena dia ingin melihat lelucon. Jika Mo Junye secara tidak sengaja digigit atau tergores oleh macan bertubuh kucing, itu akan sangat menyenangkan. Sangat disayangkan bahwa Jun Mosie tidak merasa takut dengan ancaman dari macan bertubuh kucing ini. Dia hanya memilih yang paling dekat dengan dirinya. Dia meliriknya, aku akan mengambil yang ini. Aku pikir ini cukup lucu. Beast fighting tidak bisa jauh dari pertarungan ayam atau anjing. Karena kekuatan mereka hampir sama, maka terserah pada keberuntungan kita sendiri. Aku masih memilih untuk percaya pada perasaan aku sendiri, keberuntungan sampingku sangat makmur sekarang. Petik 2. Subscribe Penatua. Kerumunan gempar. Bagaimana pertempuran Suan Beast tidak jauh berbeda dari pertarungan ayam atau perkelahian anjing. Perbedaannya sangat besar. Dan apa yang kamu maksud dengan kekuatannya kira-kira sama, dan satu-satunya perbedaan adalah keberuntungan. Itu hanya omong kosong. Semua orang di sini adalah pemain yang berpengalaman. Dengan satu pandangan, jelas bahwa keajaiban Mo yang hebat ini hanya memilih satu berdasarkan intuisi. Selain itu, macan bertubuh kucing ini adalah yang terkecil di antara keenamnya. Dan beratnya bahkan lebih ringan dari yang lain jin, mungkin bahkan lebih. Satu jin mungkin tidak membuat banyak perbedaan dengan beast Suan lainnya. Namun untuk macan bertubuh kucing yang hanya mencapai sekitar 10 plus jin berat pada saat jatuh tempo penuh, satu jin perbedaan. Adalah masalah besar, apakah Tuan Muda Mo ini tidak tertarik untuk menang lagi? Nona Miao dengan jelas mengatakan kepadanya semua informasi yang diperlukan sekarang, dan ini sebenarnya hal yang paling mendasar untuk diperhatikan. Tidak mungkin dia tidak tahu ini. Tentu saja, mereka yang tahu-tahu semua kartu tersembunyi keluarga Zan. Bahkan jika Mo Junye memilih macan bertubuh kucing paling cerdas, paling cocok, dan paling gesit di antara mereka, itu masih akan sia-sia terhadap teknik rahasia keluarga Zan. Tuan Muda Mo memang mudah. Dalam hal ini, aku tidak akan pilih-pilih juga. Kami akan mengambil yang terdekat dengan aku saat itu. Zan King Feng tersenyum ramah dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa bagi mereka yang tidak tahu, tetapi ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka semua memutar mata dan mengejek mereka. Apakah kamu masih perlu memilih? Kamu praktis memegang mesin curang yang paling tak terkalahkan. Tidak peduli yang mana yang kamu pilih, hasilnya tetap sama. Setelah itu, sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk membiasakan diri dengan macan bertubuh kucing mereka. Zan King Feng mengeluarkan sepotong kain hitam dan mendirikan tenda kecil. Setelah itu, ia langsung meraih macan bertubuh kucing dan melemparkannya. Lalu, ia mengulurkan tangan ke tenda. Dalam waktu singkat, geraman marah macan bertubuh kucing menghilang, berubah perlahan menjadi kepuasan.
Adapun Tuan Muda Jun, tindakannya bahkan lebih konyol. Di bawah mata orang banyak yang kaget, Tuan Muda Jun tersenyum ringan dan membuka pintu kandang tanpa melindungi tubuhnya dengan sedikit pun Xuan Qi. Kerumunan itu benar-benar terpana terdiam. Orang harus tahu bahwa cakar dan gigi macan yang bertubuh kucing adalah senjata yang mematikan. Jika orang dengan Xuan Qi rendah mendekatinya tanpa membuat persiapan apapun, mereka akan digigit olehnya. Bahkan kehilangan seluruh tangan bukanlah hal yang mustahil. Pertama, rencana Tuan Muda Zhan tepat untuk menggertak Mo Junye, mengambil keuntungan dari kultivasinya yang rendah dan ketidakmampuan untuk menangani harimau berbadan kucing sesuka hati. Jika kekuatan seseorang terlalu lemah, bagaimana dia bisa menjinakkan Xuan Bis? Tapi tiba-tiba, orang ini gratis dan alami fisik telah langsung melemparkan pintu kandang terbuka. Apakah dia benar-benar tidak peduli, atau dia hanya bodoh? Tetapi situasi berikut ini bahkan lebih mengejutkan. Macan bertubuh kucing itu mengangkat kepalanya, menatap anak muda di hadapannya dengan tatapan curiga. Meregangkan pinggangnya dengan malas, ia melompat keluar dengan lembut meong. Kemudian, seperti kucing rumah biasa, ia melangkah ke sisi Jun Mosie dan membosokkan kepalanya ke betisnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia berguling-guling dan memperlihatkan perut putihnya yang empuk padanya sambil menjulurkan lidah merah mudanya dengan cara yang lucu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seseorang di kerumunan terbata-bata dengan tidak percaya. Mulutnya terbuka sangat lebar seakan ingin menelan seluruh tubuh harimau kucing ini. Ada beberapa bekas luka panjang di tangan orang ini, terbukti dari interaksinya dengan macan bertubuh kucing. Dan karena pengalamannya dengan mereka, ia bahkan lebih terkejut. Semua orang tahu bahwa perut binatang biasanya merupakan titik terlemah mereka. Ketika hewan menunjukkan perut bagian bawahnya kepada manusia atau hewan lain, itu berarti mereka sepenuhnya percaya dan tunduk pada orang itu. Seekor Xuan Bis seperti macan bertubuh kucing yang sifatnya agresif biasanya cukup bermusuhan dengan orang yang tidak dikenal. Tidak masalah kepada siapa, mereka praktis tidak pernah memberikan kepercayaan mereka kepada orang lain. Macan bertubuh kucing dewasa tidak akan menunjukkan perut bagian bawahnya kepada orang tua kandung mereka. Tapi sebelum pria dengan fisik bebas dan alami ini benar-benar santai. Mungkinkah fisik legendaris ini juga memiliki kemampuan unik yang akan menyebabkan Xuan Bis menyukai mereka? Seluruh kerumunan benar-benar terpana. Pada saat ini, Jun Mosie sederhana tersenyum hangat dan membungkuk untuk menggaruk perutnya. Anak kecil, datang ke sini dan biarkan aku memperhatikanmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil makhluk berbahaya ini ke dalam pelukannya dan membelai punggungnya. Tindakannya lembut dan ringan. Macan bertubuh kucing ini mengeong dengan lucu beberapa kali, dan menutup matanya saat bersarang di dada Jun Mosie. Saat dia membelai bulunya, itu bahkan mendengkur ringan dalam kenikmatan. Astaga, aku pasti bermimpi. Apakah itu benar-benar macan bertubuh kucing? Orang dengan bekas luka di tangannya berseru dengan kaget. Itu bukan kucing biasa kan? Petik 2. Mata Miao Xiao Miao terbuka lebar, benar-benar tidak dapat memahami situasi sama sekali. Penglihatannya jauh lebih baik daripada anak muda yang terluka itu. Dari saat itu muncul, dia sudah bisa membedakan antara macan bertubuh kucing dan kucing biasa. Bola kecil yang mendengkur di lengan Jun Mosie saat ini jelas-jelas adalah harimau bertubuh kucing yang sah. Tapi untuk alasan itu bertingkah aneh, menjadi patuh dan percaya pada manusia adalah sesuatu yang dia tidak bisa membungkus kepalanya. Bagaimanapun, pengetahuannya tentang masalah itu tidak lebih besar dari yang lain. Dalam keterkejutan mereka, semua orang gagal memperhatikan bahwa macan bertubuh kucing yang menggeram di kandang lain juga semuanya terdiam. Setiap mata tertuju pada macan bertubuh kucing dalam pelukan Jun Mosie. Jika mereka bisa mengamati dengan jelas, mereka akan dapat melihat bahwa di mata macan yang bertubuh kucing itu, tidak ada permusuhan atau gangguan. Sebaliknya, hanya ada kekaguman dan kecemburuan. Ya, mereka merasa cemburu bahwa macan bertubuh kucing lainnya dapat dipeluk di tangan manusia itu. Alangkah bahagianya itu mengapa hal-hal besar seperti itu tidak terjadi pada aku? Jun Mosie tersenyum ringan ketika dia diam-diam menarik untaian ki bumi spiritual surga. Saat ia memijat macan bertubuh kucing dengan lembut, ia perlahan-lahan memasukkan energi ke dalam tubuhnya. Merasakan energi, macan kecil bertubuh kucing mengeong kaget dan mengangkat kepalanya, telinganya bergerak-gerak dengan gembira. Jelas bisa merasakan bahwa energi di dalam tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, ia sudah menembus ambang maksimum tubuhnya. Memikirkan bahwa menerobos sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana. Dari hari kelahirannya sampai sekarang, awalnya ditakdirkan untuk tidak dapat menembus penghalang itu. Tapi sekarang, itu sebenarnya telah dilakukan dengan mudah, dan dalam sekejap mata. Orang yang membuatnya merasa sangat nyaman saat melihatnya benar-benar sangat kuat. Aura di tubuhnya juga sangat melamun dan diinginkan. Jun Mosie tersenyum lembut, terus mempertahankan aliran energi. Dia bahkan memiliki waktu luang untuk memandang Zhan King Feng yang tidak jauh, tampaknya mencoba untuk melihat bagaimana yang terakhir menjinakkan Xuan Bis-nya. Ekspresi polos di wajahnya seperti pemuda biasa yang hanya berdiri dengan kucing di lengannya, tersenyum bodoh.
Tapi tidak ada yang akan berpikir bahwa tepat di bawah hidung semua orang, dia sudah melakukan cheat terbesar. Bagaimana seharusnya orang menggambarkan metode curang yang bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada cheat tak terkalahkan? Kucing kecil di lengan Tuan Muda Jun akhirnya bergerak. Meregangkan tubuhnya, itu membuka matanya lebar-lebar dan mengeong ke langit. Meo meo, meo meo, teriakan itu terus-menerus, dan suaranya menjadi lebih cerah dan lebih cerah dengan setiap meo. Ketika suaranya terdengar, keempat macan bertubuh kucing lainnya di dalam kandang mulai menggigil dan menundukkan kepala saat mereka bersujud. Mata mereka berbinar sedih ketika mereka melihat Jun Mosie. Pada saat yang sama, tatapan kekaguman dan kecemburuan di mata mereka menjadi lebih nyata, dengan tambahan rasa takut yang mendalam dan tulus. Dengan raungan lucu, macan bertubuh kucing melompat dari lengan Tuan Muda Jun dan mendarat dengan ringan di tanah. Saat berbalik untuk melihat Jun Mosie, itu mengeong dengan lembut dengan ekspresi keengganan dan rasa terima kasih. Fisik dasar tubuh macan bertubuh kucing terlalu lemah dan tidak dapat menampung banyak ki spiritual surga bumi. Jun Mosie hanya memberinya gumpalan belaka total, tapi gumpalan belaka itu sudah cukup. Bahkan Jun Mosie tidak akan berpikir bahwa surga bumi spiritual ki dia berikan itu sebenarnya Primal Chaos Purple Ki disempurnakan oleh Pagoda Hongjun. Jadi dengan kata lain, energi yang ia masukkan ke dalam tubuh macan bertubuh kucing ini adalah Primal Chaos Purple Ki. Primal Chaos Purple Ki dapat dikatakan sebagai harta surgawi tiada taraf yang sangat sulit diperoleh. Untuk semua makhluk di dunia yang mengolah ki, terlepas dari manusia atau Swan Beast, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan seseorang dalam mimpi mereka. Meskipun itu hanya gumpalan belaka, itu sudah cukup untuk menjamin hasil dari pertempuran ini. Dengan gumpalan Primal Chaos Purple Ki di tubuhnya, meskipun macan bertubuh kucing ini masih menjadi Swan Beast tingkat keempat, bahkan tingkat kelima, atau Swan Beast tingkat keenam tidak akan cocok sama sekali. Selain itu, gumpalan Primal Chaos Purple Ki ini akan selamanya tetap berada di tubuh Tiger bertubuh kucing ini. Itu berarti bahwa ia telah diberi kesempatan untuk berkembang tanpa akhir di masa depan. Jika ada Tianfa Beast King atau Saint Emperor manusia yang melihat bagaimana Tuan Muda Jun menyalahgunakan harta surgawi yang begitu berharga hanya pada Swan Beast tingkat keempat, kemungkinan bahwa bahkan mereka akan merasa sangat cemburu dengan binatang Swan Beast bertubuh kucing ini. Bahkan Jun Mosie tidak akan membayangkan bahwa tindakan yang dia lakukan saat ini akan menciptakan kaisar tak tertandingi di antara Swan Beast beberapa ribu kemudian yang akan menemani pemiliknya untuk sekali lagi menimbulkan badai darah dan pembantaian di dunia. Tentu saja, itu adalah cerita yang menarik untuk buku lain. Dari saat macan yang bertubuh kucing melompat dari pelukan Jun Mosie, garis-garis ungu tua muncul di bawah bulu multiwarna yang cantik, menyebabkannya terlihat jauh lebih bermartabat dan misterius. Anak kecil, kamu belum punya nama, kan? Jun Mosie tertawa dan bertanya, seolah dia sedang berbicara dengan manusia. Karena kita dapat dihitung memiliki takdir, aku hanya akan memberimu nama untuk itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan disebut Little Purple. Bagaimana menurut kamu? Macan kecil bertubuh kucing menusuk telinganya dan memandang Jun Mosie seolah-olah itu bisa memahaminya. Setelah itu, ia menganggukkan kepala kecilnya dan mengeong dengan gembira, melompat-lompat dan melompat-lompat di udara seolah-olah merayakan bahwa akhirnya memiliki nama. Subscribe Penatua. Jun Mosie secara alami tahu bahwa setelah menerima Primal Chaos Purple Ki dari tubuhnya, secara alami akan dapat memahami kata-katanya. Ini adalah jenis koneksi spiritual ajaib yang lahir dari Primal Chaos Purple Ki. Tapi untuk semua orang yang melihat pemandangan aneh yang ekstrim ini, mereka semua terpana terdiam. Mungkinkah fisik bebas dan alami Mo Jun Ye ini benar-benar memiliki rahasia tanpa akhir di tubuhnya? Atau mungkin Dewa Keberuntungan benar-benar menjaganya setiap detik? Apakah pertandingan yang mustahil ini juga bisa diputar balik olehnya sekali lagi? Ekspresi aneh melintas di mata Miao Xiao Miao yang mempesona pada saat ini. Sebelumnya, dia telah melakukan upaya besar untuk membantu Mo Jun Ye ini hanya karena dia tidak ingin keajaiban fisik bebas dan alami ini akhirnya dikendalikan oleh keluarga Zhan, berubah menjadi musuh yang sulit bagi mereka untuk berurusan dengan. Kedua, dia menghargai bakatnya. Tapi sekarang, setelah dia membuat keputusan terbesar di hatinya, dia merasa bahwa setiap tindakan dan perkataan Mo Jun Ye ini memang sangat menyenangkan di matanya. Pilihan aku pasti tidak salah. Miao Xiao Miao berkata dalam hatinya dengan tekad. Wajah di balik kerudung menjadi lebih tegas. Ungu kecil, aku mengandalkanmu untuk pertandingan ini ya. Kamu harus mendapatkan wajah untuk aku, oke? Aku yakin kamu mengerti, Jun Mosie berkata sambil tersenyum. Si kecil ungu mengangkat ekornya dan mengayun-ayunkannya bola-balik sekali saat memandang Sun King Feng dengan kilatan di matanya. Mengangkat kepalanya, itu mengeong sombong beberapa kali, seolah-olah dengan jijik. Jika Jun Mosie bisa memahaminya, dia akan tahu bahwa Little Purple berkata, kucing ini sekarang menjadi raja di antara macan bertubuh kucing. Untuk bersaing dengan karakter kecil semacam itu benar-benar agak di bawah aku. Dalam hal apapun, hanya untuk membalas kamu, aku akan memberikan pukulan kecil itu di sana.
Tidak ada gunanya aku harus memurahkan diri aku kali ini. Pada saat ini, Zhan Qingfeng tampaknya sudah selesai dengan macan bertubuh kucingnya juga. Wajah tampannya dipenuhi keringat, dan dia tampak kelelahan. Namun, ada sorakan kegembiraan di matanya. Saat dia memandang Jun Moxie, tatapan itu berubah menjadi seringai kejam. Kali ini, prosesnya berjalan terlalu lancar. Di masa lalu, ketika dia menggunakan teknik itu, akan selalu ada beberapa perlawanan dari Swan Beast. Paling tidak, itu tidak akan dapat berintegrasi dengan sempurna, dan seluruh proses biasanya akan menggunakan sekitar setengah dari kekuatannya. Tapi kali ini, tidak jelas apa yang terjadi dengan macan bertubuh kucing ini. Setelah ditempatkan di bawah kain hitam, tiba-tiba itu bekerja sama dan menjadi sangat tenang. Bahkan jika prosesnya lebih menyakitkan, itu tidak menangis sama sekali. Dengan demikian, ini jauh lebih mudah dari yang diharapkan saat ini, dan efeknya bahkan lebih mengejutkan. Paling tidak, 90% energi rohnya telah berhasil disusupkan ke dalam harimau berbadan kucing ini. Tingkat kesuksesan seperti itu sangat jarang bahkan di antara seluruh keluarga Zhan. Untuk hal yang sangat beruntung terjadi tepat sebelum pertempuran utama, Zhan Qingfeng secara alami dipenuhi dengan kegembiraan besar. Bahkan surga membantu aku. Tapi apa yang tidak dia ketahui adalah alasan mengapa macan bertubuh kucingnya telah bekerja sama dengan sangat baik adalah karena setelah macan bertubuh kucing Jun Moxie selesai bergabung dengan Primal Chaos Purple Key, itu langsung mengeluarkan aura seorang raja. Manusia mungkin tidak dapat mendeteksi aura unik semacam ini, tetapi sebagai makhluk dari spesies yang sama, pasti dapat merasakan aura dengan jelas. Di bawah aura yang menakutkan itu, ia bahkan tidak berani bergerak, apalagi mengeluarkan suara. Dengan demikian, energi roh Zhan Qingfeng diinfus dengan lebih mudah. Masalah seperti ini hanya terjadi sekali dalam semua sejarah panjang Misty Illusory Manor. Dengan demikian, itu juga sangat normal bagi Zhan Qingfeng untuk bangga pada dirinya sendiri. Satu-satunya hal adalah macan bertubuh kucing di bawahnya sangat gelisah. Alasan untuk ini bahkan lebih sederhana. Heaven Sah, raja yang baru lahir itu, sebenarnya adalah lawanku dalam pertandingan kematian ini. Heaven Sah, bumi yang hebat, bunuh saja aku sekarang. Rombongan bajingan keluarga Zhan ini, betapa tidak bermoralnya mereka. Dari begitu banyak kucing, mengapa mereka pilih aku? Membiarkan macan bertubuh kucing biasa melawan rajanya. Bagaimana hal ini berbeda dengan memberitahu orang biasa dari Misty Illusory Manor kamu untuk bertarung dengan Manor Lord? Tidak ada kemungkinan selamat. Ini bahkan bukan pertempuran. Kakak, tolong lepaskan aku. Sejak zaman kuno sampai sekarang, tidak ada kucing yang pernah bermain seperti ini sebelumnya. Kakak Mo, dari kelihatannya, kamu sudah selesai mempersiapkan. Zhan Qingfeng tertawa percaya diri dan memandang Jun Moxie dengan cara yang provokatif. Selesai mempersiapkan. Masih ada kebutuhan untuk bersiap. Jun Moxie berkata dengan tertegun. Ini hanya kucing, bukan manusia. Kami hanya membiarkan mereka bertarung, bukan. Apa yang harus disiapkan di sana? Petik 2. Hahaha, Zhan Qingfeng tidak tahan lagi, dan dia mencengkeram perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Memandangnya dengan tatapan seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, dia berkata sambil mencibir, karena itu masalahnya, akankah kita mulai? Tentu, kita bisa mulai kapan saja. Jun Moxie mengangguk dengan kaku. Di mana macan bertubuh kucing kamu? Pada saat ini, Zhan Qingfeng akhirnya menemukan makhluk kecil berwarna-warni di depan Jun Moxie yang melompat dengan gembira, menggulirkan dan menggosok wajah kecilnya yang berbulu ke kaki yang terakhir sementara mendengkur memuja. Pada saat itu, bola mata Zhan Qingfeng hampir jatuh dari kepalanya. Orang kecil yang menyenangkan ini seperti kucing rumahan. Apakah masih macan bertubuh kucing yang agresif dan temperamental yang membenci manusia? Bagaimana Mo Junye melakukannya? Apa yang dia lakukan? Apa yang sedang terjadi? Zhan Qingfeng tidak punya waktu untuk merenungkan misteri itu karena Jun Moxie sudah mulai berbicara. Little Purple, apakah kamu melihat itu? Kelima, 6 orang di sana adalah orang-orang yang aku berlomba melawan kali ini. Lawanmu adalah harimau berbadan kucing yang dia pilih. Lakukan yang terbaik, oke. Jangan mengecewakan aku. Petik 2. Saat kata-kata Tuan Muda mau keluar, Little Purple berbalik dengan bangga dan mengalihkan pandangannya ke Zhan Qingfeng. Setelah itu, ia melompati imut-imut, mengangkat pantatnya yang kecil dan penuh semangat polos terdengar, butiran gas kuning bau meledak. Itu benar-benar tergilas hanya untuk melepaskan kentut. Setelah melakukan itu, Little Purple mengeong bahagia beberapa kali dan berlari kembali ke Jun Moxie seperti kepulan asap, berlarian dengan bersemangat seolah-olah itu akan kembali setelah misi yang sukses dan sedang menunggu pujian tuannya. Menjauhlah dariku, hal kecil. Mengapa kamu begitu tidak berbudaya? Untuk benar-benar melepaskan kentut beracun di depan umum. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan pada Tuan Muda pertama Zhan, dan kamu sebenarnya masih sangat bangga akan hal itu. Petik 2. Jun Moxie mengerutkan hidungnya dan memarahi.
Meskipun dikatakan bahwa kentut hanyalah gas dari perut, dan tidak masuk akal untuk meminta seseorang untuk tidak kentut, tetapi tidak bisakah kamu memberikan peringatan terlebih dahulu? Orang yang kentut merasa senang dan lega, sementara orang yang mencium kentut itu merasa tertekan dan jijik. Pergi-pergi, jangan menempel begitu dekat ke celanaku setelah kentut. Kalau bau itu menempel padaku. Petik 2. Si ungu kecil mengeong 2 kali, mengangkat kaki-kaki kecilnya dan melambaikannya di udara seolah berusaha memberi isyarat sesuatu. Setelah itu, ia berbalik dan menatap Zhan Qingfeng lagi, menjilat pantatnya dan mengeong lagi dengan suara yang salah. Sepertinya dikatakan, orang itu adalah lawanmu. Ah, aku membantumu dengan menggodanya. Dan kamu berbalik untuk memarahiku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Kerumunan tertegun selama beberapa detik, dan aula itu tiba-tiba meledak dengan tawa. Niao Xiao Miao menutupi mulutnya dengan tangannya, dan mata bundarnya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Ekspresi wajah tuan muda pertama Zhan saat ini terlalu lucu. Mulut Zhan Qingfeng terbuka lebar, dan matanya terbuka dengan tak percaya saat pikirannya benar-benar membeku. Siapa yang menyangka bahwa harimau bertubuh kucing benar-benar dapat berperilaku seperti manusia? Tidak, ini bahkan lebih mirip manusia daripada manusia. Apakah ini masih macan bertubuh kucing? Selain itu, hal yang dikeluarkan oleh lelaki kecil ini, agak terlalu bau bukan? Mulut tuan muda pertama Zhan terbuka lebar untuk waktu yang lama, dan akhirnya, seakan menyadari bahwa kepulan gas kuning sudah menyebar ke perutnya, dia akhirnya terbangun. Bau ini terlalu menjijikkan, dan dia merasa seolah-olah 5 jeroan dan 6 perutnya semuanya ternoda oleh bau itu. Pui. Oh, tuan muda Zhan muntah untuk waktu yang lama, merasa seolah-olah perutnya telah terbalik. Apakah ini macan bertubuh kucing atau seekor sikung? Ini terlalu konyol. Ini adalah pertama kalinya Zhan Qingfeng merasakan perasaan tak menyenangkan terhadap pertempuran Xuan Bis ini. Fenomena aneh di sekitar lawannya ini terlalu banyak, jauh melebihi harapan semua orang yang hadir. Bisakah kita mulai sekarang, tuan muda pertama Zhan? Jun Moxie bertanya dengan tidak sabar. Mulailah. Zhan Qingfeng mengertakkan gigi dan menatap ketakutan pada anak kecil itu, akhirnya memberikan perintah. Menerima semak dari seseorang di samping, ia mengoleskan lingkaran bundar di kepala Little Purple, lingkaran berwarna hitam. Adapun macan bertubuh kucing di sisi Zhan Qingfeng, lingkaran putih kecil digambar di dahinya. Dari cara Jun Moxie melihatnya, seolah-olah bendera putih telah digambar di atas kepala rekannya yang menyedihkan. Sebelum Jun Moxie punya waktu untuk memberikan instruksi, orang kecil di bawahnya sudah bergegas keluar dan tiba di pusat arena. Mengangkat kepalanya, dia mengaum dengan suara jernih dan keras. Setelah itu, ia melangkah dan berjalan-jalan kucing di sekitar arena dengan bangga dan berlebihan, seperti seorang raja yang meneliti wilayahnya sendiri. Sebaliknya, macan bertubuh kucing yang mewujudkan semua upaya Zhan Qingfeng, dan diakui oleh Zhan Qingfeng sebagai macan bertubuh kucing yang paling berhasil dalam keseluruhan sejarah keluarga Zhan, tampak jauh lebih terkendali. Tidak hanya menyusut mundur terus-menerus, tidak berani melangkah maju, itu akan mundur 2 langkah untuk setiap 1 langkah, terus-menerus berbalik untuk melihat Zhan Qingfeng. Pada saat yang sama, itu terus menggigil di sudut. Meo gelombang, teriaknya dengan cara yang sangat menyedihkan. Aku mohon kamu menjadi baik hati dan tidak mengirim aku. Pergi ke sana hanya mencari pelecehan. Kamu membuat segalanya terlalu sulit untuk kucing ini. Kami berdua bahkan tidak pada tingkat yang sama, tolong berhenti bercanda. Subscribe Penatua. Zhan Qingfeng merasakan bola api naik melalui dadanya saat dia mengutuk, bertanya-tanya mengapa 2 macan bertubuh kucing yang sebelumnya sengit dan siap untuk bertarung satu sama lain tiba-tiba menjadi seperti ini. Hari ini terlalu aneh, tetapi jika kamu tidak pergi ke sana, di mana aku akan meletakkan wajah aku? Dan haruskah aku menang? Maka Tuan Muda Zhan menggeram dengan marah dan meraih harimau bertubuh kucing, melemparkannya ke arena. Pada saat yang sama, dia memerintah dengan ganas. Gigit sampai mati untukku, cakar sampai mati. Petik 2. Jika macan bertubuh kucing bisa memahami kata-katanya, itu kemungkinan akan meraung keras di tempat. Kakekah, tolong jangan dipusingkan, kamu yakin tidak bercanda? Dengan berat put terdengar, macan bertubuh kucing akhirnya mendarat di tanah. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat Raja Macan bertubuh kucing, si ungu kecil. Sepasang mata sedingin es menatapnya tanpa emosi. Pikirannya berputar dengan cepat, macan bertubuh kucing ini dengan cepat membungkuk rendah dan dengan meong yang lemah, ia mengangkat cakarnya dan bergerak dengan panik di udara, mengeong dengan cemas. Pada saat ini, semua macan bertubuh kucing di kandang berbaring dengan nyaman dan mencibir ketika mereka menonton pertunjukan. Mereka semua menatap orang ini dengan tatapan menyedihkan, seolah-olah mereka mengatakan hal yang sama. Memperlambat. Bertemu raja kita di arena pertempuran, dan kamu pikir kamu bisa bertindak menyedihkan dan menjelaskan jalan keluar kamu. Kepala kucing kamu pasti gila. Kamu hanya bisa menyalahkan ini karena keberuntungan kamu terlalu buruk. Nak, terima takdir kamu.
Sangat melampaui harapan semua orang, kedua macan bertubuh kucing ini sebenarnya tidak mulai saling merobek leher saat mereka bertemu di arena. Sebaliknya, apakah mengyong satu sama lain, tampaknya. Berbicara. Apa yang salah dengan keduanya? Mungkinkah dua saudara lama yang hilang akhirnya bersatu kembali? Kalau tidak, bagaimana ini akan dijelaskan? Kompetisi bertarung bis pada umumnya hanya memilih pejantan untuk bertarung satu sama lain, untuk menghindari adegan canggung dari Swan bis yang saling jatuh cinta. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi ketika mereka menyaksikan dua tindakan konyol harimau bertubuh kucing. Bos, aku dipaksa, benar-benar, macan bertubuh kucing dengan cat putih di kepalanya menangis sedih. Aku tidak perlu menjelaskan, aku mengerti, aura raja yang dalam muncul dari Little Purple. Bos, apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku instruksimu, aku pasti akan memenuhinya. Petik 2. Aku juga tidak punya solusi. Pada titik ini, kita harus menentukan pemenang. Petik 2. Bagaimana mungkin si kecil ini berani menentukan pemenang melawan bos? Lihat, bahkan ekor aku sudah lemas ketakutan. Selain itu, bertarung melawan bos tidak disebut menentukan pemenang, itu hanya disalahgunakan oleh bos. Petik 2. Kata-katamu masuk akal, tapi benar-benar tidak ada yang membantunya. Petik 2. Aku merasa sangat bersalah, sangat menyedihkan. Bajingan keluarga Zan, gagasan bodoh macam apa ini? Cek neneknya, betapa tidak bermoral. Petik 2. Tidak usah. Seluruh keluarga itu penuh dengan bajingan dan retard. Ini adalah fakta yang umum diketahui di antara seluruh dunia Swanbis. Petik 2. Cek, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika kamu tidak akan menyerang, aku akan menyerang sekarang. Petik 2. Aku menyerang. Aku benar-benar menyerang. Petik 2. Cek, mari kita mulai. Ini adalah pertandingan pertama yang aku perjuangkan atas nama guru. Aku harus menang bagaimanapun caranya. Nak, terima saja nasibmu. Siapa yang memintamu dipilih oleh orang bodoh itu? Petik 2. Berhenti menangis. Untuk apa kamu menangis? Bahkan jika mata kamu pecah menangis, itu tetap tidak berguna. Ayo bertarung saja, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk lebih mudah denganmu. Petik 2. Bos, kamu harus menunjukkan belas kasihan kecil oke. Tolong jangan memukuliku sampai mati. Aku akan berusaha yang terbaik. Kekuatan yang baru didapat ini agak sulit dikendalikan. Petik 2. Ya Tuhan, selamatkan aku. Bos, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatanmu. Kenapa hidupku begitu pahit? Petik 2. Setelah banyak antisipasi dari kerumunan, dua macan bertubuh kucing akhirnya tampaknya telah mencapai akhir diskusi mereka. Keduanya berdiri seperti sepasang ahli bela diri puncak akan memulai pertarungan kekuatan. Mereka saling memandang dengan serius, dan perlahan-lahan menggerakkan kaki mereka, mempersiapkan sikap mereka. Lalu, kedua kucing itu saling melingkari perlahan. Ini terlalu ramah bukan? Ini benar-benar hal paling aneh yang pernah aku lihat hari ini. Salah satu dari Masters muda yang menyaksikan berseru dengan kaget. Bola mata orang ini praktis keluar dari rongganya ketika dia menunjuk ke arena, wajahnya memerah karena tidak percaya. Mel, si ungu kecil melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya. Aku datang, aku benar-benar menyerang sekarang. Mel gelombang, suara menyedihkan terdengar. Bosku tersayang. Aku memiliki kehidupan yang sulit. Kamu benar-benar tentu saja harus mencoba mengendalikan kekuatanmu dengan baik. Di bawah sorotan mata kerumunan, mereka berdua berhimpun bersama dalam pertarungan kucing yang intens. Keduanya bergulat bola balik, tidak memberi jalan kepada yang lain. Adegan seperti itu secara alami adalah hasil dari Little Purple yang mudah bagi lawannya. Kalau tidak, jika mau, itu bisa mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Pertempuran semakin lama semakin intens, dan bulu-bulu berterbangan di mana-mana di langit. Akhirnya, raungan nyaring terdengar saat Little Purple menerkam ke depan, dua cakar tajamnya berkilau menakutkan. Meo. Harimau bertubuh kucing lainnya juga meraung ragu, dengan cepat mengeong beberapa kali untuk mengingatkan Little Purple, bos, kamu harus ingat janji kami. Ingatlah untuk mengampuni hidupku. Setelah itu, pertandingan dengan cepat diputuskan. Little Purple benar-benar tidak terluka saat merangkak di atas tubuh lawannya dan berlari di sekitar arena dengan cara yang sombong dan terhormat. Little Purple sangat murah hati, meninggalkan lawannya dengan kehidupannya yang utuh. Macan bertubuh kucing lainnya berbaring di tanah menggigil terus-menerus, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan goresan. Darahnya yang segar mewarnai sepetak tanah merah, dan ini karena Little Purple telah mengekang kekuatannya dan menjadi terang di atasnya. Meskipun luka luarnya tampak berdarah dan tidak sedap dipandang, tulang dan organ dalamnya tidak terluka sama sekali. Tetapi dengan satu tatapan, jelas bahwa macan bertubuh kucing ini telah dikalahkan, dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi.
Pemenangnya telah ditentukan, dan cat hitam di kepala Little Purple dengan jelas menunjukkan kemenangan Jun Moxie. Wajah Sun King Feng telah menjadi warna abu mati. Jadi, semuanya selesai. Tantangan ini telah berakhir secara resmi. Tuan muda Mo Junye memiliki 5 kemenangan berturut-turut, muncul sebagai pemenang utama. Keluarga Zhang tidak memiliki kemenangan dan dinyatakan kalah. Setelah itu, suara ceram Miao Xiao Miao terdengar saat dia mengumumkan hasilnya. Di penginapan lain yang berseberangan, kedua tetua keluarga Zhang keduanya menghela nafas pada saat yang sama ketika mereka menggeleng dan menundukkan kepala. Dengan hasil yang sangat jelas, bahkan dewa tidak akan bisa mengubah hitam menjadi putih. Senior, hasil ini, salah satu pria tua itu berkata dengan waspada. Pria tua lainnya masih memiliki mata tertutup, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Hasil dari kompetisi ini benar-benar dapat dikatakan melebihi harapan kami. Tapi ini membuktikan satu hal, bahwa bocah bebas dan alami fisik itu jelas jauh dari karakter sederhana daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Biasanya, bahkan jika seseorang memiliki bakat yang lebih besar, mustahil untuk mengetahui dan mahir dalam banyak hal ini. Terutama pertandingan terakhir itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dengan harimau bertubuh kucing itu. Petik 2. Memang, bagaimana mungkin macan bertubuh kucing yang biasa tiba-tiba mengembangkan kecerdasan yang tinggi dalam waktu sesingkat itu? Selain itu jelas dikirim beberapa saat yang lalu oleh arena pertarungan binatang buas. Tidak ada kemungkinan itu dinaikkan di dalam negeri ini. Ketika orang tua itu berbicara di sini, dia menarik napas dalam-dalam. 2 sinar cahaya dingin bersinar dari mata lelaki tua itu. Apakah kamu curiga bahwa orang-orang dari arena pertempuran binatang buas berurusan secara pribadi dengannya? Itu bukan masalah yang mustahil. Kirimkan instruksi aku, lakukan penyelidikan penuh pada orang-orang di arena pertempuran binatang. Jika ada orang yang mencurigakan, tidak perlu memberitahu siapapun. Langsung singkirkan mereka. Petik 2. Iya. Selain itu, bantu aku mendapatkan macan bertubuh kucing itu dan bawakan padaku. Orang tua ini ingin melihat apa yang spesial dari itu. Petik 2. Iya. Dan ada juga Mo Junye ini. Sebelumnya, kami hanya tahu bahwa Cao Guofeng telah membawa kembali seorang penggantinya dengan fisik bebas dan alami, yang jelas merupakan bakat kultivasi yang tiada taranya. Tapi sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Setelah kompetisi hari ini, sudah jelas bahwa Mo Junye ini sangat berbahaya. Petik 2. Pria tua itu mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, seolah-olah bergulat dengan beberapa pemikiran di benaknya. Orang ini tenang dan tabah, dengan proses berpikir jernih. Kemampuannya untuk mengubah situasi juga tidak ada bandingannya. Selain itu, ia memiliki temperamen yang berani, dengan metode yang kejam. Tidak peduli yang mana dari 5 pertandingan itu, meskipun ia memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan, ia masih mampu memaksa King Feng dan Yusu ke sudut sebelum menunjukkan keahliannya. Dengan begitu, kedua bersaudara itu benar-benar kehilangan peluang untuk membalikkan situasinya. Metode yang menentukan dan kejam dan skema mendalam seperti itu. Petik 2. Juga, orang ini fasih dalam musik, puisi, kaligrafi, lukisan, dan sastra, bahkan keterampilan caturnya cukup untuk melawan para ahli tingkat nasional. Bahkan hal-hal seperti judi dan keterampilan debaucheros lainnya datang secara alami kepadanya. Orang seperti itu, dimanapun dia berada, pasti akan memiliki ketenaran yang hebat dalam waktu singkat kemanapun dia pergi. Prestasinya seperti legenda yang bersinar. Bahkan di Misty Illusory Manor kami, karakter terkenal seperti ini tentunya tidak akan menjadi orang yang tidak dikenal sepenuhnya, bahkan jika ia tidak memiliki sedikit pun suanki. Tapi mengapa semua laporan terdengar seperti orang ini bahkan tidak memiliki masa lalu? Ini jelas merupakan titik kecurigaan yang sangat besar. Petik 2. Artis senior adalah. Segera kirim beberapa orang keluar dari Misty Illusory Manor untuk menyelidikinya dengan saksama. Selama ini ada hubungannya dengan Mo Junye ini, meskipun itu orang atau objek, selidiki dengan jelas untukku. Aku ingin melihat orang seperti apa Mo Junye ini. Petik 2. Ya, dalam kasus itu, 5 hari mungkin tidak cukup. Pria tua itu berkata ragu-ragu. 5 hari, mengapa kamu khawatir tentang itu? Apakah aku memberi kamu batas waktu? Petik 2. Hanya 5 hari kemudian adalah hari untuk secara resmi memasuki kebun herbal spiritual. Menurut taruhan, keluarga Zhang kami harus memberinya slot jika kami kalah taruhan. Mungkinkah, kami benar-benar tidak memberinya slot? Petik 2. Idiot, tentu saja kita harus memberikannya kepadanya. Jika tidak, bisakah kamu menunda masalah itu? Ini adalah sumpah darah yang ditulis oleh keturunan kita sendiri. Apakah kamu berani untuk kembali pada sumpah semacam itu? Petik 2. Aku mengerti. Selain itu, Mo Junye ini memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris. Jika dia benar-benar memiliki niat jahat untuk memasuki Misty Illusory Manor kita, apa niat itu? Bagaimana jika itu adalah kebun herbal spiritual?
Jika itu masalahnya, membiarkannya memasuki kebun herbal spiritual sebagai gantinya akan menjadi waktu terbaik bagi kami untuk mengekspos dia. Jangan lupa, semua skema dan trik tidak berguna. Petik 2. Nenek moyang lama memang berwawasan jauh. Adapun masalah hari ini, biarkan saja. Orang tua ini akan kembali dulu. Adapun King Feng dan Yusu, memberitahu mereka bahwa kali ini hanya pelajaran kecil bagi mereka dan juga pengalaman penting yang perlu mereka pelajari. Ini adalah kesalahan perencanaan keluarga dan tidak dapat disalahkan pada mereka. Kejadian ini juga bisa sangat membantu pertumbuhan mereka di masa depan. Petik 2. Iya. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui ruangan, dan jendela bergetar ringan untuk sesaat. Dalam momen singkat itu, pria tua berambut putih itu sudah menghilang tanpa jejak. Subscribe Penatua. Seperti yang diharapkan dari leluhur lama. Datang dan pergi tanpa jejak, benar-benar ajaib. Pria tua lain itu menghela nafas kagum saat dia perlahan-lahan berjalan menuruni tangga. Di sudut gelap di belakang Drifting Fragrance Lodge, sekelompok kain minyak berdesir pelan saat wajah yang sudah tua muncul dari samping. Pada saat ini, mata lelaki tua itu dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Apa motif keluarga Zan untuk melakukan semua ini? Juga, mengapa hal lama yang abadi dari keluarga Zan datang ke sini hari ini untuk menyaksikan kompetisi yang tidak berarti ini? Apa yang mereka coba lakukan? Petik 2. Selain itu, bocah dengan tubuh bebas dan alami itu cukup menarik. Apa tujuan dari Mo Junye ini? Orang tua ini sudah hidup sangat lama berpikir bahwa aku sangat pintar. Tetapi untuk berpikir bahwa aku benar-benar buntung 2 kali dalam 1 hari. Petik 2. Pasti ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Aku sebaiknya segera melaporkan semuanya kembali ke keluarga. Xiao Miao jelas telah jatuh cinta pada Mo Junye itu juga. Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Adapun Mo Junye ini, akankah dia menjadi bantuan atau bencana bagi keluarga Miao kita? Menyusahkan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang ini juga naik ke udara dan menghilang tanpa jejak. Di kejauhan, seberkas cahaya bisa terlihat berkedip ke kejauhan menuju keluarga Miao. Di dalam Drifting Fragrance Lodge, telinga Jun Moxie berkedut ringan dan senyum tipis muncul di wajahnya. Zan Yusu dan Zan King Feng berdiri dengan bodoh di tempat, melihat macan bertubuh kucing pamer dan berjalan mondar-mandir. Semua hati mereka telah berubah warna abu-abu. Semuanya berakhir begitu saja. Tapi, itu adalah rencana terperinci yang kami rencanakan dengan hati-hati untuk benar-benar berurusan dengan fisik bebas dan alami, serta untuk mengamankan masa depan keluarga Zan kami. Di belakang ini, seharusnya ada lebih banyak plot untuk diikuti hari ini peristiwa. Kami mulai bersiap sejak hari ketika pria fisik bebas dan alami ini muncul di Misty Illusory Manor. Kami sudah bersiap begitu lama dan bahkan menggunakan seluruh kekuatan keluarga untuk mengaturnya. Dan pada akhirnya, semuanya telah dikalahkan oleh tangan udik negara. Dan kita bahkan harus menderita skema yang lain. Aku bilang, untuk apa kalian berdua berdiri di sana dengan bodoh? Bukankah ini saatnya bagimu untuk memenuhi persyaratanmu yang sudah diatur sebelumnya? Jun Moxie memiringkan kepalanya dan berkata, aku sepertinya ingat bahwa kondisi pertama adalah bahwa keluarga Zan kamu berjanji untuk mendapatkan tempat bagi aku untuk memasuki kebun herbal spiritual. Tentunya kamu tidak akan kembali pada kata-kata kamu untuk ini, kan? Petik 2. Karena kami berani bertaruh, kami secara alami siap mengakui kerugian. Kamu dapat yakin, tidak peduli apapun, keluarga Zan kami pasti akan mendapatkan slot untuk kamu. Alis Zan King Feng dipenuhi keringat, tetapi tidak ada cara baginya untuk mundur sekarang. Baik, memang mudah. Dalam hal ini, aku hanya akan menunggu untuk memasuki kebun herbal spiritual 5 hari dari sekarang. Perhatikan juga untuk tidak melupakan slot masuknya Miss Miao. Jun Moxie mengibaskan satu jarinya dan berkata dengan senyum sombong. Syarat ketiga adalah aku bisa mengajukan permintaan yang tidak bisa ditolak keluarga Zanmu. Tentu saja, aku tidak bermaksud untuk mengklaim itu sekarang, sehingga kita dapat mengesampingkannya untuk sementara waktu. Petik 2. Mendengar ini, Zan King Feng dan Zan Yusu tidak hanya tidak menghela nafas lega, tetapi mereka menjadi lebih tegang. Dari cara dia berbicara, jelas bagi siapapun bahwa kondisi kedua akan disebutkan. Di sini, 10 kotok keras, dan 10 teriakan, kakek. Seperti yang diharapkan. Adapun kondisi kedua, itu bahkan lebih sederhana. Karena kalian berdua sudah ada di sini, mari kita lakukan sekarang, kata Jun Moxie dengan nada tipis. Pada saat yang sama, matanya menyala dengan dingin. Kamu telah kalah, dan sesuai kesepakatan, kalian berdua harus memberi aku 10 kotok keras dan tulus dan memanggilku kakek 10 kali. Saat kata-kata ini keluar, seluruh kerumunan meletus. Meskipun memang ada kondisi seperti itu dalam Sumpah Darah, tidak ada yang akan membayangkan bahwa tuan muda ini Jun benar-benar akan sangat berani untuk benar-benar menuntut pemenuhannya. Jika dia benar-benar bersikeras hari ini untuk memenuhi permintaan itu, seluruh keluarga Zan kemungkinan besar akan membawa kebencian ini kepadanya selamanya, tanpa kemungkinan itu pernah diselesaikan.
Siapapun yang berniat memiliki masa depan yang mulus di Misty Illusory Manor tidak akan pernah berpikir untuk melakukan permintaan seperti itu, bahkan jika itu dijanjikan kepada mereka. Karena, menyinggung keluarga Zan di Misty Illusory Manor pada dasarnya tidak berbeda dengan melakukan bunuh diri. Kamu. Ekspresi tenang dan halus Zan King Feng telah lama menghilang kemana-mana tahu. Matanya merah dan merah saat dia menggeram. Mo Junye. Jangan melangkah terlalu jauh. Petik 2. Apa, kamu ingin kembali pada kata-katamu? Kata Jun Moxie dengan senyum dingin. Itu adalah sumpah darah yang kamu bersumpah atas nama-nama seluruh leluhur dan keturunan keluarga Zanu. Bahkan jika aku bersedia melepaskan kamu, apakah keluarga Zan kamu setuju? Petik 2. Zan King Feng dan Zan Yusu tiba-tiba tidak dapat menjawab. Alasan mereka berdua bereaksi seperti ini adalah karena masalah Koltau dan memanggilnya kakek terlalu sulit dengan status mereka. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat kepala di depan orang lain di depan umum lagi. Masalah memalukan seperti itu sangat sulit untuk ditanggung, dan naluri alami mereka adalah untuk mencoba melawan. Tetapi setelah mendengarkan peringatan Tuan Muda Jun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa karena hasil dari taruhan telah ditentukan dan kondisi lain dari taruhan akan dihormati, jika mereka tidak memenuhi persyaratan Koltau ini dan memanggilnya kakek, maka menurut ketentuan sumpah darah, mereka akan mengutuk leluhur dan keturunan mereka sendiri. Tetapi meskipun mereka memahami logika ini, jika mereka benar-benar harus melakukan Koltau di depan publik ke negara ini, bagaimana mereka akan dilihat di masyarakat sejak saat itu? Bahkan jika mereka tumbuh ke tingkat yang kuat di mana seluruh keluarga Zan ada di tangan mereka, kegagalan hari ini masih akan sangat memalukan dalam hidup mereka. Pembuluh darah besar berdenyut-denyut keras di sepanjang kuil keduanya, mengancam akan pecah kapan saja. Pada titik ini, mereka berdua benar-benar terjebak, tidak dapat mundur atau maju. Meskipun mereka ingin menyelesaikan masalah dengan kata-kata mereka, mereka tidak bisa mengatakan satu hal pun. Karena kamu punya nyali untuk merancang taruhan, kamu harus siap untuk kalah juga. Membayar hutangmu adalah hukum langit. Jun Moxie berkata dengan malas. Tidak mungkin bahwa semua keuntungan harus diberikan kepada kamu, sementara kamu dapat menempatkan kondisi yang keras pada orang lain tanpa konsekuensi. Saat kalah, kamu akan menemukan cara untuk menghindarinya. Merebut keuntungan hanya sambil memperlakukan orang lain dengan keras adalah dosa besar dunia. Petik 2. Pada saat ini, hanya ada pandangan yang mantap dan dingin di mata yang prodigimu. Siapapun yang memandangnya sekarang akan dapat mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Dengan sikap kejam Mo Junye, kemungkinan tidak ada jalan keluar kecuali dua saudara keluarga Zan yang bersujud dan mengakui dia sebagai kakek. Hal ini sebenarnya agak mudah diselesaikan. Selama keajaiban besar mau membiarkan masalah ini pergi dan mengatakan bahwa seluruh masalah Koltau sebenarnya hanya lelucon. Semuanya akan baik-baik saja. Dengan begitu, saudara keluarga Zan juga bisa dengan mudah turun dari panggung, dan semua orang bisa pulang dengan bahagia. Bukan kita bersaudara akan kembali pada kata-kata kita, itu adalah pihak lain yang murah hati dan tidak akan mengizinkan kita untuk bersujud. Kami tidak mungkin memaksanya untuk menerima Koltau. Tapi selain Jun Moxie, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, Tuan Muda Jun memegang semua hak dalam masalah ini, dan wajahnya bahkan lebih ganas dan tanpa kompromi. Orang-orang yang mengeraskan kulit kepala mereka dan mencoba berbicara untuk saudara-saudara Zan semuanya mundur setelah melihat ekspresinya. Belum lagi bahwa tidak ada orang di sini yang akrab dengannya. Bahkan jika ada, mereka hanya akan mencari penghinaan mereka sendiri jika mereka mencoba untuk mencegahnya. Akhirnya, sementara seluruh aula sunyi dan ketiganya di tengah terjebak dalam jalan buntu yang tidak nyaman, seorang lelaki tua berambut putih keluar, matanya menyipit dan tersenyum lebar ketika dia tertawa. Tuan Muda Mo, lihat, semua saksi telah mengkonfirmasi kemenanganmu dan tantangan telah berakhir. Bukankah kamu, keke, lelucon kecil tentang taruhan ini? Mengapa kamu tidak melupakannya saja? Bagaimanapun, slot masuk kebun herbal spiritual yang kamu inginkan sudah dijamin. Mengapa tidak? Petik 2. Semua orang berbalik seketika, mereka semua mengenali lelaki tua ini. Orang tua ini bisa dianggap cukup berpengetahuan juga, tetapi karakternya tidak meninggalkan apapun yang diinginkan. Dia selalu menyapa keluarga Zan, melakukan segala macam hal untuk mereka. Tidak ada yang terkejut bahwa dia berdiri sekarang untuk membebaskan situasi. Kamu siapa? Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan di sini? Jun Moxie berbalik dan menatapnya dengan dingin. Apa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam taruhan pribadi antara mereka berdua dan aku? Lelucon taruhan. Bagian mana dari taruhan yang tampaknya seperti lelucon bagi kamu? Apakah kamu salah satu dari mereka yang terlibat dalam taruhan ini? Kamu seperti apa? Apakah kamu berpikir bahwa kata-kata kamu dapat mewakili keluarga Zan? Petik 2. Orang tua itu langsung dimarahi dan wajahnya berubah menjadi warna hijau yang aneh. Selama ini, ia membanggakan diri karena senioritasnya, bertindak sombong karena usianya.
Dengan kepalanya yang putih dan kulitnya yang keriput, bahkan jika orang lain tidak setuju dengan tindakannya, mereka tidak akan terlalu ribut tentang hal itu, memberinya wajah. Bagaimanapun, itu adalah standar moral alami untuk memberi jalan kepada yang lama. Meskipun tua ini tidak bisa dikatakan berbudi luhur dan bahkan agak jauh dari dikaitkan dengan kata itu, hanya dengan rambut putihnya, dia bisa saja dianggap tua. Karena itu, ia mencoba mengambil keuntungan dari dirinya sebagai orang tua dan menonjol untuk menyelesaikan situasi. Dari sudut pandangnya, karena ia sudah berusia bertahun-tahun dan memiliki kebajikan, meskipun agak menjijikan untuk memaksakan kepalanya, ia akhirnya mempertaruhkan leher keriputnya untuk mencoba dan mendamaikan hubungan kedua belah pihak. Tidak hanya dia bisa sangat membantu keluarga Zan, dia akan dapat meningkatkan hubungannya dengan ahli nomor satu masa depan dari Misty Illusory Manor. Karena itu, ia mengambil risiko dan melangkah keluar. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan bertemu anak muda yang keras kepala itu, tidak hanya tidak mau memberikan wajahnya, tetapi malah akan menyambutnya dengan seteguk kentut panas. Orang tua ini tentu saja tidak bisa mewakili keluarga Zan, tapi orang tua itu awalnya berencana untuk membalas dengan keras, menuduh anak muda ini karena tidak tahu bagaimana menghormati orang tua, mempertanyakan kurangnya moral, mempermalukannya di depan umum, dan membiarkannya tahu konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak bisa meyakinkan anak itu, dia masih bisa menggerakkan situasinya, memungkinkan dua tuan muda dari keluarga Zan untuk turun panggung. Tapi siapa yang mengira bahwa saat dia akan memulai omelan panjangnya, dia akan langsung terganggu oleh Jun Mosie. Kamu bajingan tua, jika kamu tidak bisa mewakili keluarga Zan, untuk apa kamu datang ke sini? Mungkinkah kamu benar-benar menganggap diri kamu sangat dihormati dan dihormati? Mengapa ayah ini harus memberi kamu wajah? Berani-beraninya kamu melompat ke sini dan mengutarakan omong kosong selagi kamu tidak bisa mewakili keluarga Zan. Apakah kamu terlalu kembung dengan omong kosong? Atau apakah kamu merasa terangsang sekarang karena musim semi? Petik 2. Lelaki tua itu dikutuk sampai dadanya naik turun dengan keras ketika dia menunjuk jari-jarinya dengan tidak percaya, terbata-bata dan tersedak amarahnya sendiri. Kamu.